Pernah tidak kalian merasa hidup ini isinya cuma kerja, kerja, dan kerja, sampai lupa caranya untuk bahagia? Atau mungkin kalian pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja, padahal di balik kesederhanaan itu tersimpan emas permata yang tak ternilai. Inilah kisah perjalanan hati Karina, seorang manajer cantik dari Jakarta yang mengira uang dan jabatan bisa membeli segalanya. Niat hati ingin lari dari tekanan pekerjaan, dia justru terjebak dalam pesona seorang pemandu wisata di Danau Toba yang awalnya dia anggap remeh. Siapa sangka, pemuda yang dia kira hanya cowok matre yang mengincar uang turis ini ternyata adalah sosok jenius yang akan mengubah hidup Karina selamanya. Bagaimana kisah benci jadi cinta yang penuh kesalahpahaman, tawa, dan air mata ini bermula dan janji gila apa yang diucapkan sang pemuda, hingga membuat Karina menangis haru. Simak kisahnya sampai habis karena banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Tapi sebelum kita masuk ceritanya, dukung terus channel kita Ken Arok Productions dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan tuliskan komentar terbaik kalian. Saya doakan dengan tulus bagi teman-teman yang sudah subscribe, semoga Tuhan melimpahkan rezekinya seperti air yang mengalir deras, diberikan kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan selalu bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Coba tulis di kolom komentar, kalian menonton video ini dari daerah mana saja? Insya Allah, doa baik kita akan dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Suasana di ruang rapat lantai 20 sebuah gedung pencakar langit di Jakarta terasa begitu mencekam. Pendingin ruangan yang menyala maksimal tidak mampu mendinginkan suasana panas yang terjadi di dalamnya. Di ujung meja panjang, seorang pria parubaya dengan wajah merah pada membanting tumpukan berkas ke hadapan Karina. Suara gebrakannya membuat seisi ruangan menahan napas. Karina, kamu lihat grafik ini? Merah. Semua. Bentak sang atasan dengan suara menggelegar. Target penjualan bulan ini, Melashat Huspusan. Apa saja kerja tim kamu, hah? Karina mencoba menegakkan tubuhnya yang gemetar. Kepalanya berdenyut hebat, seolah ada ribuan jarum yang menusuk-nusuk di sana. Dia memberanikan diri untuk menjawab dengan suara parau. Maaf, Pak. Tapi kondisi pasar memang sedang lesu. Tim kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk alasan. Potong bosnya dengan cepat. Saya tidak butuh alasan. Saya butuh keuntungan. Kalau bulan depan tidak ada perbaikan, kamu tahu di mana pintu keluarnya? Kata-kata itu menghujam jantung Karina. Sudah 3 malam dia tidak tidur demi merevisi strategi pemasaran. Dia bahkan lupa kapan terakhir kali makan nasi dengan benar. Namun, semua pengorbanannya seolah tidak ada harganya. Pandangan Karina mulai mengabur. Tubuhnya mengirimkan sinyal bahaya. Dia kelelahan, luar biasa. Rasanya dia ingin pingsan. Saat itu juga agar bisa istirahat sejenak dari kejamnya tuntutan dunia kerja. Belum sempat dia ambruk, jam kantor pun usai. Dengan langkah gontai, seperti mayat hidup, Karina menyeret kakinya menuju lobi gedung. Di sana 2 sahabatnya, Sisil dan Dinda, sudah menunggu dengan wajah cemas. Melihat kondisi Karina yang berantakan, Sisil langsung berlari menghampiri. Astaga, Rin, muka kamu pucat banget kayak tembok. Seru Sisil sambil memegang bahu sahabatnya. Kamu beneran gak makan lagi? Ya hari ini. Karina hanya menggeleng. Lemah. Aku capek, Sil. Aku mau pulang. Tidur. Besok harus revisi proposal lagi. Subuh-subuh. Dinda yang sejak tadi diam langsung mengambil tindakan tegas. Dia merebut tas laptop dari tangan Karina dan menahan lengan sahabatnya itu. Gak ada revisi-revisian. Kita culik kamu sekarang. Maksud kalian apa? Lepasin. Aku banyak kerjaan. Protes Karina dengan sisa tenaganya saat didorong masuk ke dalam taksi yang sudah
Menunggu. Diam, Rin, balas Dinda. Tegas, namun penuh kasih sayang. Pilih. Mana? Kamu ikut kita liburan atau kita antrin kamu ke unit gawat darurat. Sekarang juga? Badan kamu itu butuh istirahat, bukan target perusahaan. Terus. Karina terdiam. Air matanya menetes pelan karena saking lelahnya. Akhirnya dia pasrah dibawa menuju bandara. Di dalam kepalanya masih berkecamuk tentang pekerjaan. Tanpa dia sadari bahwa pesawat itu akan membawanya ke Danau Toba, tempat di mana takdir sudah menyiapkan skenario yang jauh lebih indah daripada presentasi bisnis manapun yang pernah dia buat. Perjalanan panjang yang melelahkan akhirnya membawa mereka menyeberang ke Pulau Samosir. Udara sejuk langsung menyapa kulit, membawa aroma air danau yang menyegarkan. Pemandangan di depan mata sungguh menakjubkan. Hamparan Danau Toba yang biru tenang dikelilingi perbukitan hijau yang gagah seolah memeluk siapa saja yang datang. Bagi kebanyakan orang, ini adalah surga dunia, tempat untuk melupakan segala beban hidup. Namun, sayangnya, bagi Karina, tempat ini justru terasa seperti neraka isolasi. Begitu turun dari mobil sewaan di depan sebuah penginapan kayu yang artistik di tepi danau, Karina tidak meluangkan sedetik pun untuk mengagumi keindahan alam itu. Matanya terpaku nanar pada layar ponsel pintarnya. Jari jemarinya mengetuk-netuk layar dengan frustrasi. Wajah cantiknya menekuk masam, merusak suasana damai sore itu. Dinda, Sisil, ini kalian bawa aku ke tempat apaan? Sih? Teriak Karina dengan nada tinggi. Membuat beberapa tamu lain menoleh. Dia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi ke udara. Lihat ini, sinyalnya cuma 1 batang, kadang hilang total. Email, revisian kustak enggak terkirim-kirim. Dari tadi. Kalau klien komplain gimana? Kalian mau tanggung jawab kalau aku dipecat? Sisil yang sedang merentangkan tangan menghirup udara segar, hanya bisa menghela napas panjang melihat kelakuan sahabatnya. Ya ampun, Karina, coba. Please deh. Mata kamu itu dipakai buat lihat yang hijau-hijau dulu. Danau Toba. Seindah ini masa dikacangin cuma gara-gara email. Bodoh amat sama danau, bentak Karina. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya karena panik. Kalian gak ngerti posisi aku, bos. Aku tuh enggak mau tahu alasan sinyal jelek. Ah, sial. Di tengah kepanikan Karina, yang sedang sibuk memaki ponselnya sendiri, terdengar suara kecipak air dari arah dermaga kecil tak jauh dari tempat mereka berdiri. Seorang pemuda berkulit sawo matang dengan kaos oblong sederhana yang sedikit basah sedang sibuk membersihkan perahu kayu. Itu adalah Bara. Dia menghentikan kegiatannya mengelap badan perahu, menegakkan punggungnya, lalu menatap Karina dengan senyum tipis yang terlihat sangat santai. Permisi, Mbak. Suara Bara terdengar tenang, namun cukup jelas, memotong omelan Karina. Kalau mau nyari sinyal kencang buat kirim email. Mungkin Mbak salah tempat. Di sini sinyal emang barang mewah, kadang ada. Seringnya enggak. Karina menoleh tajam, matanya menyipit menata pemuda lokal yang berani menceramahinya itu. Maksud kamu apa? Bara menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju lalu menunjuk arah hamparan danau yang berkilauan ditimpa cahaya matahari sore. Maksud saya, sayang aja. Jauh-jauh dari kota cuma buat marah-marah sama tiang listrik. Di sini, sinyal emang mahal, Mbak. Yang gratis, dan kuotanya enggak terbatas itu cuma pemandangan indah di depan mata Mbak. Itu. Saran saya dinikmati aja dulu, mumpung gratis. Emailnya kan bisa nunggu, tapi mataharinya keburu tenggelam. Mendengar itu, bukannya tenang, emosi Karina justru memuncak. Dia merasa diremehkan oleh orang asing yang tidak tahu betapa pentingnya pekerjaannya. Dengan napas memburu, dia membalas tatapan Bara dengan sengit. Kamu gak usah sok tahu ya, desis Karina. Ketus. Kamu pikir hidup saya sesantai. Kamu yang cuma ngelap perahu seharian.
Kerjaan saya ini nyangkut nasib banyak orang. Jadi kalau nggak bisa bantu cari sinyal, mending diam aja. Karina membuang muka dengan kasar, meninggalkan Bara yang hanya menggelengkan kepala, pelan sambil tersenyum maklum. Seolah sudah biasa menghadapi turis kota yang membawa stres mereka ke tanah leluhurnya. Rasa frustrasi Karina semakin menjadi-jadi karena ucapan santai Bara tadi. Bukannya mereda, kepanikan Karina justru membuatnya semakin nekat. Dia berpikir mungkin sinyal akan lebih kuat jika dia berada di area yang lebih terbuka, jauh dari bangunan penginapan yang mungkin menghalangi jaringan. Mata Karina tertuju pada ujung dermaga kayu tua yang menjorok cukup jauh ke tengah danau, tanpa mempedulikan peringatan sahabat-sahabatnya. Karina melangkah cepat menuju dermaga itu. Bunyi hak sepatu tingginya beradu keras dengan papan kayu yang berderit. "Rin, hati-hati. Itu kayunya licin," teriak Dinda dari kejauhan. Tapi Karina sudah tidak peduli. Sesampainya di ujung dermaga, Karina berjinjit, mengangkat tangan kanannya setinggi mungkin ke udara, berusaha menangkap bar sinyal yang hilang timbul seperti hantu. Matanya tidak lepas dari layar. Mulutnya berkomat kamit memohon keajaiban. "Ayo, dong, satu bar aja, cuma buat tekan tombol send doang, ya Tuhan." Namun, nasib sial sepertinya memang sedang memeluk Karina erat-erat hari itu. Di saat konsentrasinya terpusat, penuh pada ponsel, segerombolan anak kecil penduduk lokal sedang asyik bermain kejar-kejaran di area dermaga. Salah satu dari mereka, seorang bocah laki-laki yang berlari sambil menoleh ke belakang, tidak menyadari keberadaan Karina. "Awas!" teriak Bara dari arah perahu, tapi terlambat. Bruk! Tubuh kecil itu menabrak pinggang Karina dengan cukup keras. Karina terhuyung. Keseimbangannya goyah karena high heels yang dia pakai terselip di celah papan kayu. Refleks tangannya mengayun liar, mencari pegangan, dan saat itulah mimpi buruk terjadi. Ponsel pintar seharga puluhan juta yang berisi seluruh hidup dan karirnya itu terlepas dari genggaman. Waktu seolah berjalan lambat. Saat Karina melihat benda pipi itu melayang di udara membuat parabola indah. Sebelum akhirnya biur suara benda jatuh ke air itu terdengar begitu menyakitkan di telinga Karina. Hening sejenak sebelum pecah oleh teriakan histeris. "Tidak, HP-ku." Karina berlutut di tepi dermaga. Wajahnya pucat pasi melihat riak air yang menelan ponselnya ke dasar danau yang gelap. "Mati aku, mati aku. Semua data ada di sana." Ratapnya dengan suara bergetar hebat. Air mata mulai membanjiri pipinya. Dia bahkan terlihat seperti hendak nekat terjun. Meski dia tidak bisa berenang. Di saat kepanikan memuncak, tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat cepat melewati Karina. Itu Bara. Tanpa banyak bicara, tanpa melepas sepatu, dan tanpa berpikir dua kali, pemuda itu berlari kencang dan melompat, terjun ke dalam danau dengan gaya yang sangat heroik. Biur. Cipratan air membasahi wajah Karina yang bengong. Suasana menjadi tegang. 1 detik, 5 detik, 10 detik berlalu. Permukaan air kembali tenang, tapi Bara belum juga muncul. Jantung Karina berdegup kencang, rasa bersalah dan takut bercampur aduk. Apakah pemuda itu baik-baik saja? Tiba-tiba bus, kepala Bara menyembut keluar dari air, memecah ketegangan. Napasnya terengah-engah, rambutnya basah kuyup menutupi dahi, dan kaosnya mencetak jelas tubuh tegapnya. Namun, yang paling penting adalah apa yang ada di tangan kanannya yang teracung tinggi ke atas. "Ponsel Karina dapat," seru Bara sambil menyeka air dari matanya, lalu berenang menepi dan memanjat naik ke dermaga dengan gesit. Air menetes deras dari sekujur tubuhnya, membasahi papan kayu. Dia menyodorkan benda basah itu ke hadapan Karina yang masih mematung dengan mulut terbuka. "Lain kali," ucap Bara dengan napas yang masih memburu, namun tetap berusaha tersenyum tipis.
Kalau mau cari sinyal, jangan sampai nyari ke dasar danau juga ya, Mbak. Karina menerima ponsel yang basah kuyup itu dengan tangan gemetar. Air menetes dari sela-sela jarinya, serama dengan air mata yang kini jatuh semakin deras. Dengan putus asa, dia menekan tombol power berkali-kali, berharap ada secercah cahaya dari layar hitam pekat itu. Namun, nihil, benda pipih yang selama ini menjadi pusat semestanya itu, tetap diam, dingin, dan mati total. Bagi Karina, itu bukan sekadar matinya sebuah alat elektronik, tapi runtuhnya seluruh dunianya. Habis sudah, lirih Karina. Suaranya parau tertahan. Isak tangis. Dia merosot duduk di lantai dermaga. Tidak peduli gaun mahalnya kotor. Data, klien, jadwal meeting, kontak vendor, semuanya ada di sini. Kalau bos tahu aku gak bisa dihubungi, tamat riwayatku, aku pasti dipecat. Aku gagal. Pemandangan itu membuat hati Bara mencelos. Dia berdiri kaku dengan pakaian yang masih meneteskan air danau, memandangi gadis kota yang tampak begitu rapuh dan hancur, hanya karena kehilangan koneksi digital. Awalnya, Bara memang sempat merasa geli dan sedikit kesal dengan sikap arogan Karina. Tapi melihat air mata ketakutan itu, rasa kemanusiaan Bara terusik. Dia sadar beban yang dipikul gadis ini pasti sangat berat hingga kehilangan ponsel saja rasanya seperti kiamat. Bara menghela napas panjang, menyeka wajahnya yang basah lalu berjongkok di hadapan Karina. Jarak mereka cukup dekat hingga Karina bisa mencium aroma air danau yang segar dari tubuh pemuda itu. "Mbak," panggil Bara lembut mencoba menarik perhatian Karina yang masih menunduk, meratapi nasib. "Maaf ya, tadi saya sempat ngetawain Mbak pas marah-marah soal sinyal. Saya pikir Mbak cuma turis manja biasa. Saya nggak tahu kalau beban di pundak Mbak seberat itu." Karina mendongak perlahan, matanya merah dan sembab. Dia terdiam, bingung dengan perubahan nada bicara pemuda yang tadi dia bentak. Bara tersenyum tulus. Senyum yang menampakkan deretan giginya yang rapi dan memancarkan ketenangan. "Gini aja, karena HP Mbak juga udah nggak bisa nyala, dan kayaknya Mbak butuh banget istirahat dari pusingnya Jakarta. Izinkan saya tebus rasa bersalah saya. Selama kalian di sini, biar saya yang jadi pemandu wisata kalian. Saya bakal ajak ke tempat-tempat paling bagus. Tempat yang bakal bikin Mbak lupa kalau Mbak punya bos galak." "Bayarnya berapa?" tanya Karina skeptis. Insting bisnisnya langsung bekerja meski sedang sedih. "Aku lagi nggak bawa cash banyak." Bara tertawa renyah. "Gratis Mbak manajer. Anggap aja ini layanan purna jual, karena saya tadi telat nyelamatin HP-nya saya. Jamin, Danau Toba punya obat paling ampuh buat nyembuhin stres, lebih ampuh dari obat sakit kepala manapun." Belum sempat Karina menolak, Sisil dan Dinda yang berdiri di belakang langsung bersorak kegirangan. "Setuju banget," seru Dinda sambil mengacungkan jempol. "Tuh dengerin, Rin. Gratis loh. Rezeki anak salehah. Jangan ditolak. Udah serahin aja liburan kita ke Mas Bara. Kamu itu butuh ketawa, bukan butuh wi." Karina menatap wajah antusias kedua sahabatnya, lalu beralih menatap uluran tangan Bara yang menunggu sambutan. Meski ragu dan masih sedih, ada ketulusan di mata pemuda itu yang membuat benteng pertahanan Karina sedikit goyah. Akhirnya dengan helaan napas pasrah, dia mengangguk pelan tanpa menyadari bahwa anggukan itu adalah awal dari petualangan yang akan membolak-balikkan hatinya. Keesokan paginya, matahari Samosir bersinar dengan gagahnya menyapa Karina yang keluar dari kamar dengan kacamata hitam lebar dan topi pantai yang oversize. Niat hati ingin tampil elegan seperti turis-turis di majalah perjalanan. Namun, ekspektasi Karina langsung runtuh begitu melihat kendaraan yang dibawa Bara ke halaman penginapan. Bukan mobil berak yang nyaman,
melainkan sebuah kendaraan rakitan Uni gabungan antara motor dan bak penumpang di sampingnya, yang berbunyi cukup nyaring. Itu adalah bentor alias becak motor, kendaraan khas, yang menjadi raja jalanan di daerah ini. Karina melongo menurunkan kacamata hitamnya sedikit untuk memastikan dia tidak salah lihat. Tunggu sebentar, jangan bilang kita mau keliling pulau. Naik odong-odong berisik ini. Rambutku bisa rusak kena angin dan debu. Bara, protesnya sambil memegangi topinya. Bara, yang sudah siap di atas sadel motor, hanya terkekeh santai sambil memanaskan mesin. Ini namanya bentor, Mbak, Ferrarinya kearifan lokal Toba. Kalau naik mobil tertutup, mana bisa Mbak ngerasain angin sepau-sepau dan aroma tanah di sini? Dijamin seru deh. Belum. Sempat Karina protes lebih lanjut. Sisil dan Dinda dengan gerakan kilat langsung melompat masuk ke dalam bak penumpang di samping motor. Mereka sengaja duduk, melebar, memenuhi ruang yang ada sambil tersenyum jahil. Yah, Rin, maaf banget. Nih, baknya sempit, cuma muat buat kita berdua plus tas bekal. Seru Sisil dengan akting yang sangat meyakinkan. Terpaksa, deh. Kamu harus duduk boncengan sama Pak sopir di belakang kemudi. Enggak apa-apa. Ya kan kamu langsing. Karina membelalakkan matanya sadar dia sedang dikerjai habis-habisan oleh sahabatnya sendiri. Namun karena Bara sudah menyalakan klakson memberi kode untuk naik dan dia tidak mau ditinggal sendirian di penginapan. Dengan berat, hati Karina naik ke jok belakang motor, duduk di belakang punggung Bara. Dia berusaha memberi jarak, memegang besi, pegangan belakang dengan ujung jarinya, enggan bersentuhan dengan punggung pemuda itu. Perjalanan pun dimulai. Awalnya Karina masih bisa menjaga gengsinya. Namun, jalanan desa di Tomok tidaklah mulus seperti aspal Sudirman. Banyak lubang dan polisi tidur alami yang tak terduga. Saat bentor melaju, melewati jalanan berbatu yang cukup terjal, guncangan hebat tak bisa dihindari. Bara sengaja tidak mengerem penuh saat melihat lubang di depan. Tubuh Karina terpental ke depan. Refleks. Kedua tangannya yang tadi memegang besi langsung beralih memeluk pinggang Bara erat-erat agar tidak jatuh, dan wajahnya menabrak punggung tegak pemuda itu dengan cukup keras. Aroma sabun mandi yang segar bercampur keringat maskulin langsung memenuhi indera penciuman Karina. Bara melirik lewat spion. Senyum usil terukir di bibirnya. Dia sedikit menoleh ke belakang sambil setengah berteriak, mengalahkan suara mesin. Waduh, pegangannya kencang banget. Mbak, meneyer, takut jatuh atau ini modus? Curi-curi kesempatan meluk saya. Wajah Karina langsung merah padam, lebih merah dari tomat matang. Dia buru-buru melepaskan pelukannya dan memukul pelan bahu Bara. Enak aja. Ger banget kamu, ini. Gara-gara kamu nyetirnya. Ugal-ugalan tahu. Awas ya kalau aku jatuh, aku tuntut kamu. Meski mulutnya mengomel panjang lebar, tangan Karina diam-diam kembali mencengkeram ujung jaket Bara saat motor kembali berguncang. Dan entah kenapa, detak jantungnya kali ini berpacu lebih cepat. Bukan karena takut jatuh, melainkan karena rasa hangat yang asing menjalar dari punggung pemuda sederhana di depannya itu. Setelah puas terguncang-guncang menikmati pijat gratis di atas bentor, Bara membawa rombongan kecil itu ke sebuah desa wisata yang suasananya jauh lebih tenang, yaitu Desa Lumban Suhi-Suhi. Di sini waktu seolah berjalan lebih lambat. Suara alat tenun tradisional yang beradu secara ritmis terdengar seperti musik latar yang menenangkan jiwa menggantikan kebisingan klakson kota yang biasa Karina dengar. Pemandangan ibu-ibu penenun yang duduk di halaman rumah adat dengan kain ulos warna-warni yang menjuntai indah membuat insting estetika Karina terpanggil. Sebagai wanita yang bekerja di industri fashion, Karina merasa tertantang. Dia pikir menenun hanyalah soal memasukkan benang ke sana, kemari. Pasti mudah. Dengan percaya diri yang tinggi, dia duduk di hadapan salah
satu alat tenun gedogan. Namun, realita tak seindah ekspektasi. Baru 5 menit, mencoba, keringat dingin sudah bercucuran di dahi Karina. Jemarinya, yang biasa lincah menari di atas keyboard laptop kini terasa kaku seperti kayu. Benang-benang halus itu bukannya tersusun rapi menjadi motif, malah kusut, berantakan seperti kabel server yang semraut. Aduh, susah banget sih ini benangnya. Kenapa bandel banget? Enggak, mau nurut. Gerutu Karina frustrasi. Sambil menarik, paksa salah satu helai benang. Ibu, ini alatnya rusak ya? Kok macet terus? Ibu penenun tua di sebelahnya hanya tersenyum simpul. Sementara Sisil dan Dinda sibuk menahan tawa sambil merekam kegagalan sahabat mereka. Melihat Karina yang mulai emosi dan hampir merusak tatanan benang yang berharga itu, Bara akhirnya turun tangan. Dia tidak tega melihat warisan budaya leluhurnya jadi korban kekesalan turis kota. Tanpa banyak bicara, Bara melangkah mendekat dan duduk di samping belakang Karina. Dia mencondongkan tubuhnya, lalu dengan lembut memegang kedua tangan Karina yang sedang memegang alat pintal. Posisi mereka kini begitu dekat, seolah Bara sedang memeluk Karina dari belakang. Karina tersentak kaget. Tubuhnya menegang saat merasakan kehangatan tangan Bara yang kasar, namun kokoh menuntun jemarinya. "Rileks, jangan dilawan," bisik tepat di samping telinga Karina. Suaranya rendah dan tenang membuat bulu kuduk Karina meremang. Menenun ulos itu enggak sama kayak bikin laporan bulanan di kantor. Kamu yang serba buru-buru. Kalau kamu kasar, benangnya putus. Kalau kamu paksa, motifnya rusak. Bara perlahan menggerakkan tangan Karina, menyelipkan benang pakan dengan gerakan yang luwes dan berirama. Tenun, itu pakai rasa. Rin, harus sabar, harus pelan, dinikmati setiap tarikannya. Jangan kayak lagi ngejar deadline. Karina terdiam 1000 bahasa. Dia tidak lagi fokus pada benang di depannya. Pikirannya kosong, tergantikan oleh sensasi aneh yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Untuk pertama kalinya dia tidak memikirkan target pekerjaan. Yang dia rasakan hanya detak jantungnya sendiri yang tiba-tiba berpacu sangat kencang. Serama dengan napas Bara yang terasa hangat di tengkuknya. Di detik itu, Karina menyadari satu hal. Di balik penampilannya yang cuek, pemuda kampung ini memiliki sisi kelembutan yang mampu meluluhkan hatinya yang keras. Suasana romantis di desa penenun tadi mendadak buyar seketika saat motor Bara berhenti di sebuah pondok kayu sederhana di pinggir jalan raya. Belum juga turun dari motor, hidung mancung Karina sudah kembang kempis. Aroma yang sangat kuat, menyengat, dan menurut Karina mematikan. Langsung menyerbu masuk tanpa permisi. Di hadapan mereka bergelantungan puluhan buah berduri tajam yang bagi sebagian orang adalah surga, tapi bagi Karina adalah musuh bebuyutan. "Durian turun, Tuan Putri," ajak Bara sambil melompat ringan dari motornya. Wajahnya berseri-seri menatap tumpukan durian yang baru jatuh itu. "Ke Medan enggak? Makan durian itu sama kayak ke Paris. Enggak lihat Menara Eiffel. Dosa besar." Karina menggeleng kuat-kuat sambil menutup hidungnya rapat-rapat dengan tisu basah. Wajahnya meringis jijik. "Enggak mau, Big. No. Baunya aja kayak gabungan kaos kaki basah sama sampah organik." "Bara, kamu mau ngeracunin aku ya? Ayo, jalan lagi cari kafe yang wangi kopi aja." Sisil dan Dinda yang ternyata pecinta durian garis keras sudah lari duluan sibuk memilih buah dengan abang penjual. Bara tidak menyerah. Dia membelah satu buah durian, mengambil satu biji dengan daging kuning tebal yang kami lalu menyodorkannya ke arah Karina dengan senyum menantang yang menyebalkan. "Payah banget si orang. Jakarta," ledek Bara dengan nada yang sengaja dibuat meremehkan. "Masa sama, buah aja takut," katanya maner hebat yang bisa naklukin klien galak. "Kok lawan? Durian satu biji aja nyali ciut?" Harga diri Karina tersentil.
Dia paling benci dibilang lemah atau penakut. Dia menurunkan tangannya dari hidung, menatap Bara dengan tatapan tajam. Oke, jangan ngeremehin aku ya. Kalau aku bisa, habisin 1 biji itu tanpa muntah. Kamu harus kabulin 1 permintaanku. Apapun. Itu, deal. Bara tertawa renyah. Yakin, Karina tidak akan sanggup. Boleh, deal. Tapi kalau Mbak nyerah, Mbak harus traktir kita semua makan malam ini. Tantangan diterima. Dengan napas tertahan seperti orang mau menyelam, Karina mengambil biji durian itu. Matanya terpejam erat. Keningnya berkerut dalam. 1 gigitan. 2 gigitan. Tekstur lembek itu memenuhi mulutnya. Ekspresi wajah Karina berubah-ubah sangat lucu. Antara ingin menangis dan ingin memuntahkannya, membuat Sisil dan Dinda tertawa, terbahak-bahak sambil merekam momen langkah itu. Tapi demi gengsi, Karina menelannya bulat-bulat, lalu buru-buru menyambar botol air mineral dan menenggaknya sampai habis. Selesai, teriak Karina sambil mengelap mulutnya. Kasar. Napasnya memburu. Mana janji? Kamu? Aku menang. Bara melongo tak percaya lalu bertepuk tangan kagum. Hebat juga nyalinya. Oke, Mbak Meneyer. Mau minta apa? Tas baru atau dianterin? Pulang sekarang? Karina menggeleng. Senyum kemenangannya merekah. Dia mengeluarkan kamera saku miliknya lalu mengarahkannya ke wajah Bara. Gampang, kok. Aku perhatiin dari kemarin kamu itu. Kalau di foto mukanya kaku banget kayak kano kering. Permintaanku cuma 1, kita selfie berdua, dan kamu harus senyum. Lebar sampai kelihatan gigi. Senyum yang tulus bukan senyum kepaksa kayak gaib, lagi kerja. Bar yang biasanya percaya diri mendadak salah tingkah. Wajahnya memerah malu. Tapi janji adalah janji. Di bawah sinar matahari sore yang hangat, Karina mendekatkan wajahnya ke bahu Bara, mengangkat kamera tinggi-tinggi. 1, 2, 3 se. Dan untuk pertama kalinya hari itu, Bara tersenyum lepas. Sangat manis, terekam abadi dalam 1 frame bersama gadis kota yang mulai mencuri perhatiannya itu. Malam itu, angin Danau Toba berhembus sedikit lebih kencang dari biasanya, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, hati Karina justru sedang terasa hangat. Duduk di tepi kasur kamarnya yang nyaman, dia senyum-senyum sendiri, memandangi layar kamera digitalnya. Di sana terpampang foto selfie dirinya dan Bara tadi sore. Senyum Bara di foto itu terlihat begitu lepas, begitu manis, berbeda jauh dengan sikap menyebalkannya di awal pertemuan. Ada desiran aneh di dada Karina. Sebuah perasaan yang sudah lama mati di tengah hiruk-pikuk kesibukan Jakarta. Mungkin dia emang beda. Gumam Karina pelan. Jari jempolnya mengusap wajah Bara di layar kamera itu. Karena tenggorokannya terasa kering, Karina memutuskan keluar kamar untuk mengambil air minum di dispenser yang terletak di area umum penginapan. Suasana penginapan sudah sepi. Lampu-lampu utama sudah dipadamkan, menyisakan keremangan yang syahdu. Namun langkah kaki Karina terhenti mendadak saat dia mendengar suara seseorang sedang berbicara dengan nada rendah namun penuh tekanan dari arah teras samping. Itu suara Bara. Karina hendak menyapa, tapi instingnya menahan langkahnya di balik pilar kayu. Bara sedang menelepon seseorang dengan nada yang terdengar panik dan mendesak, membelakangi Karina. Halo. Iya, Bu. Saya. Mohon tolong jangan dicoret dulu namanya. Suara Bara terdengar bergetar. Saya tahu ini sudah lewat tenggat waktu, tapi kasih saya waktu 2 hari lagi. Saya janji, Bu, uang puluhan juta itu pasti saya transfer minggu ini. Karina mengerutkan kening. Puluhan juta. Untuk apa? Pemandu wisata butuh uang sebanyak itu dalam waktu singkat? Bara melanjutkan ucapannya. Kali ini dengan nada yang terdengar lebih nekat. Saya lagi pegang turis dari Jakarta, Bu. Ini target besar saya. Pokoknya Ibu tenang aja,
Saya bakal usahain uangnya cair. Dari sini secepatnya. Jangan kasih kesempatan itu ke orang lain. Saya pastikan minggu ini lunas. Jantung Karina mencelos. Darah di tubuhnya seolah berhenti mengalir. Kata-kata target besar turis Jakarta dan uang cair berdengung di telinganya seperti sirene. Bahaya. Senyum yang tadi menghiasi wajah Karina lenyap seketika. Berganti dengan tatapan nanar penuh kekecewaan. Hatinya, yang tadi mulai terbuka kini kembali tertutup rapat oleh tembok beton yang tebal. Dia merasa bodoh. Sangat bodoh. Dia pikir ketulusan Bara seharian ini, mulai dari menyelamatkan ponsel hingga mengajarkan menenun adalah murni kebaikan hati. Ternyata di mata Karina, saat itu dia hanyalah sapi perah. Objek bisnis target empuk untuk diperas. Uangnya demi menutupi hutang atau gaya hidup pemuda itu. Dasar cowok matre. Desis Karina lirih. Air matanya tertahan di pelupuk mata. Rasa baper yang tadi berbunga-bunga kini berubah menjadi rasa jijik dan ilfel yang luar biasa. Tanpa mengambil air minum, Karina berbalik badan dan membanting pintu kamarnya. Pelan. Membuang semua rasa simpati yang sempat tumbuh di hatinya. Malam itu, Karina tidur dengan membawa rasa sakit hati karena merasa dikhianati oleh harapannya sendiri. Pagi itu, matahari di Pulau Samosir bersinar sama cerahnya dengan hari kemarin. Namun, atmosfer di meja makan penginapan terasa sedingin. Kutub Utara. Bara sudah menunggu di halaman depan dengan semangat 45. Dia sudah menyiapkan helm bersih, bahkan membelikan sebungkus jajanan pasar favorit warga lokal untuk Karina. Rencananya hari ini dia ingin mengajak gadis itu ke air terjun Efrata. Tempat rahasia yang keindahannya bisa membuat siapa saja lupa jalan pulang. Namun, senyum lebar yang sudah disiapkan Bara perlahan pudar saat melihat Karina keluar dari kamar. Tidak ada lagi sapaan rewel yang lucu, tidak ada lagi omelan manja. Karina berjalan lurus melewati Bara seolah pemuda itu tidak ada. Wajahnya datar, tatapan matanya dingin, menusuk dan dia sibuk mengadu kopi hitamnya tanpa selera. Bara yang bingung mencoba mencairkan suasana. Dia mendekat sambil menyodorkan helm. Pagi, Mbak. Manyar. Wah, mukanya kencang amat kayak kabel listrik. Jangan cemberut dong, nanti cantiknya luntur. Yuk, berangkat. Air terjunnya lagi bagus banget debit airnya hari ini. Karina tidak bergerak, dia hanya melirik helm itu sekilas lalu, membuang muka ke arah danau. Gak usah, basa-basi. Aku lagi nggak mood. Jalan-jalan. Kita di sini aja atau kalau perlu aku balik ke kamar. Bara menurunkan tangannya perlahan. Keningnya berkerut heran. Perubahan sikap ini terlalu drastis. Loh, kok gitu? Perasaan, kemarin kita masih ketawa-ketawa makan durian. Kenapa pagi ini mendung banget? Ada yang salah? Kalau saya ada salah, omongnya ditegur, Mbak, jangan didiamin. Ginny. Mendengar kata ketawa-ketawa itu, emosi Karina tersulut. Dia merasa muak dengan kepura-puraan Bara yang dia anggap sebagai sandiwara kelas kakap. Karina membanting sendok kecilnya ke tatakan gelas, menimbulkan bunyi berdenting yang memecah keheningan pagi. Dia berdiri menatap tepat ke manik mata Bara dengan sorot penuh penghinaan. Kamu tuh jago banget ya aktingnya, ucap Karina dengan nada sinis yang menyayat hati. Gak usah sok polos Bara. Aku udah dengar semuanya semalam. Telepon kamu, rencana kamu, target kamu. Bara tertegun. Mulutnya sedikit terbuka hendak menjelaskan, tapi Karina memotongnya dengan cepat. Gak usah ngelak. Intinya kamu butuh duit kan? Kamu baik-baikin aku. Sok jadi pahlawan, nyebur ke danau. Sok ngajarin enun. Itu semua cuma taktik biar aku luluh terus. Kasih kamu uang puluhan juta itu. Kan? Karina tertawa hambar. Tawa yang penuh luka. Berapa sih harga sandiwara kamu? R10 juta. R juta? Bilang aja. Nanti aku transfer
Tapi tolong berhenti bersikap. Seolah-olah kamu peduli sama aku. Wajah Bara yang tadinya bingung, kini berubah. Mengeras, rahangnya menegang, tangannya mengepal erat hingga buku-bukunya memutih. Bagi seorang pemuda Batak yang menjunjung tinggi harga diri, tuduhan itu adalah penghinaan yang tak termaafkan. Dia miskin ya, tapi dia bukan pengemis apalagi penipu. Bara menatap Karina tajam. Sorot matanya yang hangat kini berubah menjadi nyala api. Kekecewaan. Dia tidak berteriak, tidak juga membela diri. Dia hanya mengangguk, pelan, menyimpan helm itu kembali ke motornya dengan gerakan kasar. Ternyata, benar, suara Bara terdengar rendah dan berat. Orang kota kayak kamu memang cuma bisa menilai segala sesuatu pakai uang. Simpan uangmu, Mbak. Saya nggak butuh spacer pun. Bara membalikkan badan dan pergi meninggalkan Karina yang terpaku. Sendirian, menyisakan jarak yang kini terbentang lebar di antara mereka, jauh lebih luas daripada Danau Toba itu sendiri. Kepergian Bara yang mendadak membuat suasana pagi itu menjadi canggung dan tidak nyaman. Sisil dan Dinda yang baru saja kembali dari mengambil handuk tambahan bingung melihat Karina duduk sendirian dengan wajah merah pada menahan tangis dan amarah. Melihat motor Bara yang sudah tidak ada di tempat parkir, insting Detektif Dinda langsung menyala. Ada yang tidak beres. Rin, loin anak orang? Tanya Sisil to the pound sambil duduk di sebelah Karina. Kok Bara pergi mukanya? Lecek banget kayak uang kembalian. Karina masih dengan ego tingginya menceritakan apa yang dia dengar semalam. Tentang telepon rahasia, tentang uang puluhan juta, dan tentang dirinya yang dijadikan target. Mendengar itu, Sisil ikut emosi dan memaki-maki, tapi tidak dengan Dinda. Sebagai sahabat yang paling logis dan kritis. Dinda merasa ada kepingan puzzle A yang hilang. Dia ingat betul bagaimana tulusnya Bara melompat ke danau demi ponsel Karina tanpa minta bayaran speser pun. Rasanya tidak masuk akal jika pemuda itu adalah penipu. Ulung. Diam-diam. Dinda meninggalkan Karina yang sedang ditenangkan Sisil. Dia berjalan menuju meja resepsionis, menghampiri ibu pemilik penginapan yang sedang menyusun bunga di vas. Bu, maaf, mau tanya. Siapa Dinda sopan? Bara itu. Sebenarnya orangnya gimana sih? Teman, saya ada sedikit salah paham sama dia. Ibu pemilik penginapan itu menghela napas panjang. Wajah keibuannya menyeratkan kesedihan. Amang Bara itu, dia anak paling baik di kampung ini, Namboru. Sejak bapaknya meninggal 2 tahun lalu karena sakit keras, dia yang jadi tulang punggung keluarga. Dia kerja siang malam, apa saja, jadi guide, jadi kuli angkut demi ibunya yang sakit-sakitan dan adiknya yang masih sekolah. Dinda tertegun. Tapi Bu, teman, saya dengar dia butuh uang puluhan juta dalam waktu dekat. Katanya ada target orang Jakarta. Si ibu langsung menepuk jidatnya. Oalah, itu pasti soal si Butet. Adiknya, itu pintar sekali. Baru saja diterima di sekolah pariwisata unggulan di Bali. Tapi uang pangkalnya mahal dan harus lunas minggu ini kalau tidak mau dicoret. Kasihan si Bara. Semalam dia cerita ke ibu, dia terpaksa mau jual kamera kesayangannya itu. Katanya sudah ada calon pembeli kolektor dari Jakarta yang menawar kameranya. Itu yang dia maksud. Target. Dia lagi nunggu orang itu transfer uang. Pembelian kamera, bukan mau minta uang sama kalian. Dinda menutup mulutnya dengan tangan. Siok bukan main. Fakta. Ini menghantamnya seperti palu godam. Jadi selama ini Karina salah total. Kata. Target yang dimaksud Bara adalah pembeli. Kameranya bukan Karina. Dan uang itu bukan untuk foya-foya melainkan demi masa depan adiknya. Bara rela mengorbankan satu-satunya alat kerjanya, nyawanya sebagai fotografer demi pendidikan adiknya. Dengan jantung berdegup kencang, Dinda berlari kembali ke meja makan. Wajahnya pucat pasi. Rin,
Kita salah besar, Rin. Lo harus dengar. Ini sekarang juga sebelum lo nyesal. Seumur hidup. Seru Dinda dengan suara bergetar, siap menjatuhkan bom kebenaran yang akan meruntuhkan ego Karina. Penjelasan Dinda barusan mendarat tepat. Di ulu hati Karina bagaikan pukulan palu. Godam yang menghancurkan seluruh egonya. Tubuh Karina membeku, wajahnya pucat, pasi dan rasa bersalah yang teramat sangat seketika membanjiri dadanya, hingga terasa sesak. Bayangan wajah kecewa Bara saat dituduh cowok matre tadi pagi kembali berputar di kepalanya. Namun kali ini rasanya jauh lebih menyakitkan. Ternyata pemuda yang dia hina itu bukan sedang menyusun rencana jahat, melainkan sedang berjuang, mati-matian mengorbankan satu-satunya harta berharga yang dia miliki, kamera kesayangannya demi masa depan sang adik. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Karina berlari menuju mobil sewaan. Dia tidak peduli lagi dengan riasan wajahnya yang mungkin luntur atau pakaiannya yang kurang rapi. Tujuannya hanya satu, menemukan Bara dan menebus dosa lisannya. Berdasarkan info dari ibu pemilik penginapan, Bara sedang membawa rombongan turis lansia ke air terjun Si Piso-Piso, salah satu air terjun tertinggi dan termegah di Indonesia yang letaknya cukup jauh di sisi utara danau. Setibanya di lokasi, suara gemuruh air yang jatuh dari ketinggian 120 meter menyambut kedatangan Karina. Namun, matanya tidak sedang mencari keindahan alam. Dia berlarian kecil menuruni ratusan anak tangga yang curam. Napasnya tersengal-sengal. Matanya menyapu setiap sudut keramaian mencari sosok pemuda itu. Dan di sanalah dia. Di sebuah tikungan tangga yang cukup sempit, Karina melihat Bara. Pemuda itu sedang memanggul dua tas ransa besar sekaligus di pundak kanan dan kirinya. Sementara, tangannya menuntun seorang nenek yang kesulitan berjalan menanjak. Keringat bercucuran deras membasahi kaos punggungnya hingga warnanya menggelap. Wajahnya terlihat lelah. Matanya menyeratkan beban pikiran yang berat. Mungkin memikirkan nasib adiknya. Namun, setiap kali nenek itu bertanya, Bara langsung menyunggingkan senyum paling manis dan menjawab dengan sabar, seolah tidak ada masalah apapun dalam hidupnya. Karina bersembunyi di balik pohon pinus, mengamati dari kejauhan. Hatinya teriris perih saat melihat Bara meletakkan tas-tas berat itu saat istirahat. Sejenak, pemuda itu diam-diam mengeluarkan kamera dari tas pinggangnya. Kamera yang katanya akan dijual itu. Dia mengelus lensa kamera itu dengan tatapan sendu penuh rasa sayang seakan sedang berpamitan dengan sahabat terbaiknya. Namun begitu tamunya memanggil, Bara dengan cepat menyeka wajahnya, memasukkan kembali kamera itu, dan kembali mengenakan topeng, keceriaannya sebagai pemandu wisata yang profesional. Air mata Karina tumpah tanpa bisa ditahan. Dia baru sadar betapa kerdilnya dirinya. Dia yang selama ini merasa paling menderita hanya karena target kantor ternyata tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan Bara yang rela membunuh mimpinya sendiri demi keluarga. Di detik itu, Karina bersumpah dia tidak akan membiarkan Bara kehilangan kameranya, apalagi kehilangan harga dirinya. Karina menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang dia miliki. Dengan langkah gemetar, namun pasti, dia berjalan menghampiri Bara yang sedang merapikan tali ransel tamunya. Saat Bara menoleh dan menyadari kehadiran Karina, wajah pemuda itu langsung berubah data. Sinar hangat di matanya meredup. Seketika, digantikan oleh tembok pertahanan yang tinggi. Dia hendak berbalik pergi, seolah Karina adalah penyakit menular yang harus dihindari. Bara, tunggu, seru Karina. Tangannya refleks menahan lengan pemuda itu. Sentuhannya dingin, kontras dengan kulit Bara yang hangat terbakar matahari. Bara berhenti tapi tidak menoleh. Dia hanya melirik tangan Karina yang mencengkeram lengannya, lalu berkata dengan nada dingin, mau apa lagi, Mbak? Kalau mau marah-marah soal sinyal atau nuduh saya penipu lagi, tolong cari waktu lain.
Saya lagi kerja. Aku minta maaf. Suara Karina tercekat. Air matanya mulai mengalir lagi tanpa bisa ditahan. Aku salah, Bara. Aku salah. Besar. Aku udah tahu semuanya tentang adik kamu, sekolah pariwisata itu, dan kamera kamu. Mendengar itu, Bahang. Dia berbalik perlahan, menatap Karina. Dengan pandangan terluka. Rahasianya terbongkar dan itu membuatnya merasa telanjang. Hebat ya, sampai urusan dapur orang miskin pun kamu selidiki. Puas sekarang. Karina menggeleng panik. Tangannya merogoh tas tangannya dengan tergesa-gesa. Dia mengeluarkan buku cek dan sebuah pulpen. Kebiasaan lamanya di Jakarta untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Bukan gitu maksudku. Aku cuma mau bantu, ucap Karina. Terburu-buru. Suaranya bergetar hebat. Berapa biaya masuk sekolah adik kamu? R juta. Aku bayarin semuanya. Sekarang, tolong jangan jual kamera. Kamu. Itu nyawa kamu, Bara. Kamu enggak boleh kehilangan mimpi. Kamu cuma gara-gara uang. Karina menyodorkan buku cek itu ke hadapan Bara. Berharap masalah selesai. Dia pikir Bara akan senang. Dia pikir dia sedang menjadi pahlawan. Namun, reaksi Bara sungguh di luar dugaan. Pemuda itu menatap lembaran kertas bernilai puluhan juta itu, lalu menatap mata Karina dalam-dalam. Tidak ada binar bahagia di sana. Yang ada, hanya sorot mata kecewa yang bercampur dengan harga diri yang terluka. Dengan perlahan namun tegas, Bara mendorong tangan Karina kembali. Simpan uangmu, Karina. Ucap Bara dengan suara rendah yang menggetarkan hati. Terima kasih, niat baiknya. Tapi asal kamu tahu, bagi kami orang Batak, kehormatan itu di atas segalanya. Saya memang miskin, rumah saya kayu, motor saya butut. Tapi saya masih punya 2 tangan dan 2 kaki yang sehat. Saya laki-laki, pantang bagi saya minta-minta atau dikasihani, apalagi sama perempuan yang baru saya kenal. Tapi Bara kamera itu bisa dibeli lagi nanti. Potong Bara tegas, matanya berkaca-kaca menahan emosi. Tapi, harga diri saya sebagai abang yang bertanggung jawab. Kalau saya jual itu, demi uang belas kasihan kamu, seumur hidup saya nggak akan bisa tegak menatap wajah adik saya sendiri. Biarkan saya usaha dengan cara saya sendiri. Bara melepaskan tangan Karina pelan lalu berbalik kembali melayani tamunya, meninggalkan Karina yang terpaku, memegang buku ceknya yang kini terasa tidak berharga sama sekali. Angin lembah, si pisau-pisau berhembus kencang menampar wajah Karina dengan kenyataan bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa diselesaikan dengan uang. Seolah alam semesta ikut merasakan gejolak emosi yang sedang terjadi. Langit di atas, bukit si pisau-pisau yang tadinya cerah, mendadak berubah gelap gulita. Awan hitam bergulung cepat menutupi matahari, disusul oleh suara guntur yang menggelegar memecah keheningan. Tanpa aba-aba, hujan deras langsung turun, mengguyur bumi. Seakan ingin membasuh segala kesalahpahaman yang terjadi di antara 2 manusia keras kepala itu. Para wisatawan berlarian panik mencari tempat berteduh. Bara yang tadinya hendak meninggalkan Karina mendadak berhenti langkahnya. Naluri pelindungnya tidak membiarkan dia membiarkan seorang gadis berdiri sendirian di tengah badai. Semarah apapun dia. Dengan gerakan cepat, Bara melepas jaket luarnya, berlari kembali ke arah Karina dan membentangkan jaket itu di atas kepala. Mereka berdua lari. Rin ke gubuk sana. Teriak Bara mengalahkan suara hujan. Mereka berlari kecil menembus tirai air menuju sebuah gubuk tua milik petani di pinggir kebun jeruk. Sesampainya di sana, napas mereka sama-sama tersengal. Pakaian mereka basah kuyup. Air menetes dari ujung rambut Karina membuat wajah cantiknya terlihat polos tanpa riasan. Suasana di dalam gubuk itu sempit dan hening. Hanya
Terdengar suara hujan yang menghantam. Atap seng dengan keras menciptakan sebuah isolasi alami yang memisahkan mereka dari dunia luar. Untuk beberapa saat tidak ada yang bicara. Karina memeluk tubuhnya sendiri yang menggigil. Kedinginan. Bara melihat itu dan tanpa kata dia memeras ujung kaosnya lalu duduk agak menjauh untuk memberi ruang, namun tetap menjaga agar angin tidak langsung mengenai Karina. "Kenapa kamu balik lagi?" tanya Karina lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. "Padahal tadi aku udah nyinggung harga diri kamu." Bara menoleh menatap Karina lekat. "Karena kalau aku ninggalin kamu kehujanan di sini, itu namanya aku nggak punya hati. Marah boleh, tapi jadi jahat jangan." Jawaban sederhana itu meruntuhkan pertahanan terakhir Karina. Dia menunduk, menatap ujung sepatunya yang kotor oleh lumpur. "Maaf, Bar. Aku tahu caraku salah. Aku nawarin uang, bukan buat ngerendahin kamu. Cuma, itu satu-satunya cara yang aku tahu buat nyelesai masalah. Di Jakarta, di duniaku, semua orang pakai topeng. Teman bisa jadi musuh demi jabatan. Pacar bisa pergi kalau dompet kita kosong. Aku takut, Bara. Aku takut kamu baik sama aku cuma karena ada maunya, sama kayak mereka. Makanya aku langsung defensif pas dengar kamu butuh uang." Bara terdiam, mencerna pengakuan itu. Dia melihat kerapuhan yang nyata di balik sosok maner tangguh itu. Ternyata arogansi Karina hanyalah tameng untuk melindungi hatinya yang penuh luka trauma. Bara menghela napas panjang, senyum tipis mulai terukir di wajahnya. Rasa marahnya perlahan luntur tergantikan oleh rasa iba dan pengertian. "Wajar kok," ucap Bara lembut. Suaranya terdengar hangat di tengah udara dingin. "Kamu kan biasa hidup di hutan beton yang keras di mana orang saling mangsa. Tapi Rin, ini danau Toba. Di sini kalau orang senyum ya, artinya dia senyum. Kalau orang nolong, ya artinya dia mau nolong. Enggak ada udang di balik batu. Aku bukan mereka yang nyakitin kamu." Karina mendongak. Mata mereka bertemu dalam satu garis lurus yang intens. Di tengah deru hujan yang memekakan telinga, dinding pemisah di antara mereka akhirnya runtuh sepenuhnya. Digantikan oleh jembatan pemahaman yang baru saja terbangun, kokoh. Hujan di luar gubuk mulai mereda, menjadi rintik-rintik halus, menyisakan aroma tanah basah yang menenangkan. Karina mengusap lengannya yang masih lembab. Pikirannya bekerja keras mencari cara agar bisa membantu Bara tanpa harus melukai harga diri pria itu lagi. Dia teringat pada tumpukan foto hasil jepretan Bara yang sempat dia intip di layar kamera tempo hari. Komposisinya, pencahayaannya, dan emosi yang tertangkap dalam setiap bidikan Bara adalah sesuatu yang langka. Bahkan bagi standar fotografer profesional di Jakarta. Bara panggil Karina pelan, memecah keheningan. "Aku punya tawaran dan tolong kali ini, jangan langsung ditolak sebelum kamu dengar sampai habis. Ini bukan soal belas kasihan, ini murni urusan bisnis." Bara menaikkan sebelah alisnya, sedikit curiga namun memberi ruang bagi Karina untuk bicara. "Bisnis apa, Mbak Manyer? Saya cuma pemandu wisata, bukan pengusaha." Karina tersenyum. Kali ini, senyum profesionalnya sebagai seorang manajer pemasaran muncul kembali. "Aku serius, Bar. Aku bekerja di perusahaan fashion besar di Jakarta. Bulan depan, kami akan meluncurkan koleksi baju kerja terbaru bertema etnik modern. Kami butuh konten visual, foto, dan video yang punya nyawa, bukan sekadar model cantik, berposek kakakku." Di studio, Karina mendekat sedikit, matanya berbinar penuh visi. "Hasil fotomu kemarin saat kamu memotret aku dan teman-temanku secara sembunyi-sembunyi, itu luar biasa. Kamu punya bakat yang enggak dimiliki banyak orang. Aku mau kontrak kamu secara profesional sebagai fotografer lapangan untuk kampanye produk kami selama seminggu ini."
Aku akan bayar jasamu sesuai tarif fotografer profesional. Jakarta. Kamu kerja pakai tenaga dan kreativitasmu dan aku dapat konten berkualitas tinggi untuk kantorku. Gimana? Bara terdiam cukup lama. Dia menatap tangannya yang kasar, lalu menatap kamera di tasnya. Dia tahu tawaran ini adalah jalan keluar yang elegan dari Tuhan melalui tangan Karina. Dia tidak perlu menjual kameranya, dia tidak perlu meminta sedekah, dan dia bisa membiayai sekolah adiknya dengan hasil keringatnya sendiri sebagai seorang seniman. Tarif Jakarta itu mahal ya, Rin? Tanya Bara, memastikan sedikit ragu dengan kemampuannya sendiri. Karina terkekeh, renyah. Sangat mahal. Cukup banget buat bayar uang pangkal sekolah adikmu dan masih sisa buat kamu beli lensa baru. Jadi, gimana kamu mau terima pekerjaan ini? Bara menarik napas panjang lalu menghembuskannya dengan lega. Sebuah senyum tulus merekah di wajahnya yang tampan. Oke, kalau itu soal profesionalitas, saya terima. Saya bakal kasih hasil yang paling bagus buat perusahaanmu. Tapi, janji ya, jangan panggil saya Mas Sopir lagi kalau di depan kamera. Karina tertawa lepas. Beban di dadanya seolah terangkat terbang. Deal fotografer Bara. Besok pagi kita mulai sesi fotonya. Jangan telat ya. Di bawah langit pisau-pisau yang mulai kembali cerah. Sebuah kesepakatan lahir bukan lagi antara majikan dan pelayan, melainkan antara dua profesional yang mulai saling menghargai mimpi satu sama lain. Pagi itu, suasana di pinggir danau terasa begitu bersemangat. Bara sudah datang lebih awal, namun penampilannya berbeda dari biasanya. Ia mengenakan kemeja kain tipis yang rapi dengan kamera yang tergantung kokoh di lehernya. Wajahnya terlihat sangat serius saat mengatur pencahayaan dan memeriksa sudut pandang melalui lensa. Di sisi lain, Karina telah berubah menjadi sosok model dadakan yang memukau. Ia mengenakan salah satu koleksi baju kerja etnik milik perusahaannya. Sebuah perpaduan blazer modern dengan sentuhan corak ulos yang elegan. Oke, Rin. Coba kamu berdiri di ujung dermaga itu. Pandangan jangan ke kamera. Coba lihat ke arah bukit, seolah-olah kamu lagi menunggu seseorang. Instruksi Bara dengan nada bicara yang berubah menjadi sangat profesional. Karina yang awalnya merasa kaku karena terbiasa memberi perintah di kantor, kini harus menuruti instruksi pemuda di depannya. Ia melangkah perlahan menuju ujung dermaga. Namun, setiap kali mata mereka bertemu lewat lensa kamera, Karina malah gagal fokus dan tertawa kecil. Aduh, Bar, jangan lihat aku kayak gitu dong. Aku jadi grogi, seru Karina sambil menutupi wajahnya yang mendadak terasa panas. Bara menurunkan kameranya sejenak lalu terkekeh. Loh, yang profesional dong, Bu Mener. Masa Maner hebat Jakarta kalah sama kamera butut saya? Ayo, fokus. Ingat, ini demi konten yang katanya punya nyawa tadi. Bara kembali membidik. Cekrek, cekrek. Ia menangkap momen saat Karina sedang merapikan rambutnya yang tertiup angin danau. Cahaya matahari pagi yang keemasan memantul sempurna di wajah Karina, menciptakan siluet yang sangat indah. Tanpa sadar, Bara bergumam pelan di balik kameranya. Nah, begini cantik banget. Karina yang mendengar pujian spontan itu langsung terpaku. Hah, apa? Kamu bilang? Bara tersentak. Wajahnya mendadak salah tingkah dan buru-buru menyembunyikan wajah di balik lensa. Lagi. Maksud saya itu angelnya. Angelnya bagus banget. Pas banget cahayanya di wajah kamu. Ayo, pos lagi. Sesi foto berlanjut ke berbagai lokasi. Mulai dari perbukitan hijau hingga di antara pohon-pohon pinus yang rimbun. Keadaan menjadi semakin ceria saat Sisil dan Dinda ikut-ikutan berpose di belakang Karina untuk merusak foto, membuat Bara harus berulang kali mengulang jepetannya sambil tertawa.
lepas. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi sekat kasta. Yang ada hanyalah suara tawa yang bersahutan dengan bunyi bidikan kamera. Di akhir sesi, Bara menunjukkan hasil fotonya pada Karina. Karina terpanah di layar kecil itu. Ia tidak hanya melihat dirinya yang cantik, tapi ia melihat sosok wanita yang tampak sangat bahagia dan hidup. Bar ini luar biasa. Kamu beneran punya bakat. Kamu enggak cuma motret orang, kamu motret kebahagiaan. Bara hanya tersenyum tipis, menatap Karina dengan tatapan yang sulit diartikan. Mungkin karena objeknya emang lagi bahagia, Rin. Makanya kameranya juga ikutan senang. Hari itu ditutup dengan kepuasan kerja yang luar biasa. Bagi Bara, ini adalah awal dari harapan baru. Sementara bagi Karina, ini adalah momen di mana ia sadar bahwa kebahagiaan kerja tidak selalu ditemukan di dalam ruang rapat, yang dingin, tapi bisa juga di bawah terik matahari Danau Toba bersama seseorang yang spesial. Setelah urusan, pekerjaan selesai dan kesepakatan bisnis itu berjalan lancar, atmosfer di antara Karina dan Bara berubah drastis. Tidak ada lagi skat antara manajer kota yang angkuh dengan pemandu wisata yang menyebalkan. Ketegangan yang sebelumnya menyelimuti mereka kini mencair, berganti dengan rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Sisa waktu liburan Karina benar-benar ia manfaatkan untuk mengenal sisi lain dari Danau Toba atau lebih tepatnya sisi lain dari kehidupan Bara. Sore itu, Bara mengajak Karina ke sebuah tebing tersembunyi yang tak ada dalam peta wisata manapun. Mereka hanya pergi berdua dengan motor butut Bara, meninggalkan Sisil dan Dinda yang memilih untuk bersantai di spa penginapan. Di atas motor, Karina tidak lagi memegang besi pegangan dengan ujung jari. Ia duduk dengan santai. Meski tidak memeluk, namun tangannya sesekali berpegangan pada bahu Bara saat motor melewati tanjakan berbatu. Kita mau ke mana sih, Bar? Kok jalannya makin sempit? Tanya Karina sambil menahan rambutnya yang berkibar tertiup angin. Pegunungan. Sabar, Bu Manajer. Tempat bagus itu emang butuh perjuangan buat dicapai. Kayak karir kamu di Jakarta, kan? Jawab Bara sambil sedikit berteriak dari balik helmnya. Begitu sampai di puncak tebing, Karina terkesiap. Di depannya terhampar luas Danau Toba dengan sudut pandang 360 derajat. Airnya terlihat tenang seperti cermin raksasa yang memantulkan warna langit yang mulai berubah menjadi jingga kemerahan. Bara mengeluarkan sehelai kain sarung dari bagasi motornya, menggelarnya di atas rumput hijau dan mempersilakan Karina duduk. Ini tempat pelarian aku kalau lagi pusing mikirin biaya sekolah adik atau kangen sama bapak. Ucap Bara pelan sambil duduk di samping Karina. Mereka menghabiskan waktu dengan mengobrol tentang hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Karina bercerita tentang betapa ia benci suara klakson di Jakarta yang membuatnya sering sakit kepala. Sementara Bara bercerita tentang cita-citanya yang ingin membuat galeri foto untuk anak-anak lokal agar mereka punya mimpi yang lebih besar dari sekadar jadi buruh, cuci atau kuli. Karina menatap profil wajah Bara dari samping. Sinar matahari senja membuat kulit sawo matangnya terlihat seperti perunggu yang berkilau. Ada ketenangan yang luar biasa terpancar dari diri pemuda itu. Bar, makasih ya. Baru kali ini aku ngerasa bebas kayak beban di pundakku terbang satu-satu. Bara menoleh menatap mata Karina dalam-dalam. Itu karena kamu akhirnya mau ngebuka hati buat sekitarin. Jakarta itu cuma tempat cari makan tapi di sini kamu cari diri kamu sendiri. Untuk pertama kalinya Karina tidak merasa perlu membela diri, hanya tersenyum tulus menyandarkan kepalanya sejenak di bahu Bara. Menikmati heningnya alam Toba yang kini terasa begitu hangat. Kedekatan mereka saat ini bukan lagi soal kontrak atau uang, melainkan tentang dua jiwa yang saling menemukan kedamaian di tengah badai kehidupan masing-masing. Malam terakhir di Pulau Samosir terasa jauh lebih sunyi dari biasanya.
Langit di atas Danau Toba, bersih dari awan, memamerkan jutaan bintang yang bertaburan bak permata di atas permadani hitam. Karina duduk di ujung dermaga kayu penginapan, tempat yang sama di mana ponselnya pernah terjun bebas ke dasar danau. Namun, kali ini ia tidak memegang ponsel. Ia hanya duduk diam, memeluk lututnya, menata pria air yang tenang di bawah cahaya bulan. Langkah kaki ringan terdengar, mendekat. Tanpa menoleh pun, Karina sudah tahu siapa yang datang dari aroma sabun mandi dan hembusan napasnya yang khas. Bara duduk di samping Karina, membiarkan kakinya menggantung bebas di atas permukaan air. Untuk beberapa saat, hanya suara jangkrik dan deburan air yang terdengar di antara mereka. Besok, jam berapa kapalnya jalan? Tanya Bara, memecah keheningan. Suaranya terdengar sedikit lebih rendah. Ada nada berat yang tak bisa ia sembunyikan. Jam 800 pagi, jawab Karina pelan. Ia menoleh ke arah Bara, menatap wajah pemuda itu yang diterangi cahaya bulan. Rasanya baru, kemarin aku marah-marah ke kamu soal sinyal bar. Sekarang rasanya aku malas kalau harus lihat bar sinyal penuh lagi di Jakarta. Bara terkekeh kecil, namun matanya tetap menatap lurus ke Cakrawala. Jakarta itu butuh kamu, Rin, tim kamu, kantor kamu, mereka semua. Butuh manir tangguh kayak kamu. Tapi, kamu yang sekarang sudah beda. Kamu sudah punya rem. Jangan biarkan mereka injak gas kamu sampai blong lagi. Karina tersenyum tipis lalu menunduk. Bar, sejujurnya aku takut. Aku takut begitu. Sampai di sana, suasana kantor yang dingin itu bakal hapus semua memori hangat di sini. Aku takut aku bakal berubah jadi wanita besi lagi yang gak punya rasa. Bara menoleh, lalu dengan perlahan ia memegang tangan Karina. Jemarinya yang kasar karena kerja keras terasa begitu hangat di kulit Karina yang halus. Rin, dengerin aku. Danau Toba itu enggak akan pindah ke mana-mana. Dia akan tetap di sini, tenang dan luas. Begitu juga dengan apa yang kamu rasain sekarang. Kamu sudah tahu caranya bahagia dengan hal-hal sederhana. Itu yang harus kamu bawa pulang. Kamu tahu, Bar. Suara Karina mulai bergetar. Selama ini aku merasa gak ada orang yang benar-benar peduli sama aku, kecuali apa yang bisa aku hasilkan buat mereka. Tapi kamu, lihat aku sebagai Karina, bukan sebagai Manir. Makasih ya, sudah mau ngenalin aku sama diriku sendiri. Bara menatap mata Karina dalam-dalam. Ada banyak hal yang ingin ia ucapkan tentang rasa kagumnya, tentang bagaimana kehadiran Karina telah mewarnai hari-harinya, dan tentang betapa ia tidak ingin gadis ini pergi. Namun, ia juga sadar akan realita yang berdiri kokoh di antara mereka. Kamu wanita hebat, Rin. Kamu pantas dapat semua kebahagiaan di dunia ini, ucap Bara tulus. Malam itu di bawah saksi bisu bintang-bintang Samosir, mereka bicara tentang mimpi, tentang ketakutan, dan tentang harapan. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi gengsi. Hanya ada dua manusia yang sedang saling menguatkan hati sebelum fajar memisahkan raga mereka kedua dunia yang berbeda. Pagi yang cerah namun terasa kelabu menyelimuti pelabuhan feri Simanindo. Suara mesin kapal yang menderu pelan terdengar seperti lonceng perpisahan yang menyakitkan telinga. Karina berdiri, mematung di pinggir dermaga, memandangi koper-kopernya yang sudah dinaikkan ke atas kapal oleh petugas. Sisil dan Dinda sudah naik lebih dulu, sengaja memberikan ruang bagi Karina dan Bara untuk mengucapkan salam perpisahan yang sepertinya akan menjadi sangat berat. Karina menoleh ke arah Bara yang berdiri di depannya. Pemuda itu tampak lebih diam dari biasanya. Angin danau menerbangkan rambut depan Bara. Namun, matanya tetap lurus menatap Karina dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara kasih sayang dan tekad yang bulat. Karina tidak bisa lagi menahan sesak di dadanya. Air mata yang sejak tadi ia bendung, akhirnya jatuh
juga membasahi pipinya. Bar, apa kita bakal komunikasi terus? Tanya Karina. Dengan suara para kangen banget sama, semua ini. Sama kamu. Karina menunggu. Bara mengeluarkan ponselnya, meminta nomor pribadinya, atau setidaknya berjanji akan mengirimkan pesan setiap hari. Namun yang dilakukan, Bara justru di luar dugaan. Ia memegang kedua bahu Karina, menatap mata gadis itu dengan intensitas yang membuat napas Karina tertahan. Rin, dengerin aku baik-baik, ucap Bara dengan nada yang sangat serius, namun lembut. Aku sayang sama kamu, sangat sayang. Tapi aku nggak mau, hubungan kita cuma jadi beban buat kamu. Di Jakarta, aku sadar siapa aku. Sekarang, aku cuma pemandu wisata, lulusan SMA yang rumahnya pun masih beralaskan semen. Kamu manajer sukses, dengan masa depan yang berkilau. Aku enggak peduli soal itu, Bar. Uang bisa dicari. Potong Karina sambil terisa. Bara menggeleng perlahan. Sebuah senyum getir namun penuh tekad rukir di bibirnya. Bukan soal uang, tapi soal harga diri. Aku enggak mau berdiri di samping kamu hanya sebagai benalu. Aku mau berdiri di samping kamu sebagai laki-laki yang setara yang bisa kamu banggakan di depan bos dan teman-teman kantor kamu. Lalu Bara membisikkan sebuah janji yang terdengar sangat gila di telinga Karina. Rin, ini janji aku. Mulai detik ini, aku enggak akan kontak kamu. Aku enggak akan kirim pesan. Aku enggak akan menelepon dan aku enggak akan ganggu hidup kamu dulu. Aku akan menghilang sampai aku benar-benar sukses dan pantas buat kamu. Sampai aku punya sesuatu yang hebat untuk aku tunjukkan ke dunia. Karina terbelalak. Ia memukul dada Bara pelan dengan tangannya yang gemetar. Kamu gila, Bar. Gimana kalau aku kangen? Gimana kalau aku lupa sama kamu? Kalau kamu lupa, berarti aku bukan orangnya. Tapi kalau kamu tetap ingat, berarti doa aku dikabulkan. Jawab Bara, sambil mengusap air mata di pipi Karina. Dengan ibu jarinya. Tunggu aku, Rin. Jangan cari aku, tapi lihat saja perkembanganku dari jauh. Aku janji saat kita ketemu lagi, aku bukan lagi Barasi, tukang sewa perahu. Suara peluit kapal berbunyi nyaring, menandakan jangkar segera diangkat. Bara menarik Karina ke dalam pelukannya untuk terakhir kali. Sebuah pelukan yang sangat erat seolah ingin menyalurkan seluruh kekuatannya pada gadis itu. Dengan berat hati, Karina melepaskan pelukan itu dan melangkah naik ke kapal. Dari atas dek, ia melihat Bara berdiri tegak di dermaga. Tidak melambai, hanya menatap kepergian kapal itu dengan wajah yang mengeras karena tekad. Karina menangis. Sesenggukan di bahu Dinda, menyadari bahwa mulai hari ini dunianya akan kembali sepi demi sebuah janji gila dari pemuda Danau Toba yang ia cintai. Kehidupan di Pulau Samosir terus berjalan. Namun bagi Bara, hari-hari setelah keberangkatan Karina adalah awal dari sebuah peperangan melawan diri sendiri. Ia memegang teguh janji gilanya. Ponselnya yang butut ia simpan di dalam laci. Digantikan dengan semangat yang membara untuk naik kelas. Uang hasil kerjasamanya dengan perusahaan Karina tidak ia hamburkan. Sebagian besar ia gunakan untuk melunasi seluruh biaya masuk sekolah adiknya hingga tuntas. Dan sisanya ia investasikan untuk membeli sebuah komputer bekas namun layak untuk proses editing. Setiap malam saat penduduk desa lain sudah terlelap dalam dinginnya angin Toba, lampu di gubuk kecil Bara tetap menyala. Ia belajar secara otodidak melalui video-video tutorial di internet tentang teknik penyuntingan, video kelas dunia, desain grafis, hingga cara mengoperasikan drone. Jari jemarinya yang kasar kini mulai lincah, menari di atas papan ketik dan tetikus. Ia bukan lagi sekadar memotret objek. Ia mulai belajar bagaimana bercerita melalui warna dan transisi gambar. Aku tidak boleh cuma jadi penonton keindahan ini. Aku harus jadi orang yang
memperkenalkan keindahan ini ke seluruh dunia. Gumam Bara suatu malam sambil mengucek matanya yang merah karena kurang tidur. Bara mulai sering mendaki bukit-bukit paling curam di sekitar danau hanya untuk mendapatkan satu sudut pandang video yang sempurna. Ia juga mulai mendekati para pengrajin lokal, membantu mereka membuatkan logo dan kemasan produk UMKM secara gratis, lalu mengunggah hasilnya ke media sosial dengan narasi yang menyentuh hati. Hasil jepretan dan karya desainnya mulai punya ciri khas. Ada jiwa, ada cinta, dan ada rasa bangga akan tanah kelahirannya di sana. Di belahan bumi yang lain, tepatnya di Hiruk-Pikuk Jakarta, Karina menjalani harinya seperti mesin yang kembali berputar. Namun, ada satu ritual yang tak pernah ia lewatkan setiap pagi sebelum mulai bekerja. Dengan segelas kopi di tangan, ia akan membuka profil media sosial Bara. Ia tidak pernah memberikan tanda suka. Apalagi, meninggalkan komentar, ia menghormati janji Bara. Namun setiap kali melihat unggahan baru dari Bara, senyum tipis terukir di bibirnya. "Kamu beneran buktiin ucapanmu, Bar?" bisik Karina, menatap layar ponselnya. Ia melihat bagaimana kualitas video Bara meningkat drastis. Dari yang awalnya hanya video pemandangan biasa, kini menjadi karya sinematik yang luar biasa estetik. Karina bisa merasakan rindu yang dalam di setiap bidikan Bara. Seolah video-video itu adalah surat cinta yang dikirimkan Bara melalui awan. Bara tidak tahu bahwa Karina selalu mengawasi. Ia terus berjuang dari pagi memandu turis untuk biaya makan sehari-hari hingga malam berkutat dengan seni digital. Ia mulai mempromosikan jasa kreatifnya ke berbagai dinas pariwisata dan hotel-hotel besar di Sumatera Utara. Perlahan tapi pasti, nama Bara mulai dikenal bukan sebagai pemandu biasa, melainkan sebagai anak danau yang punya mata dewa. Perjuangan itu berat, melelahkan, dan seringkali membuatnya ingin menyerah. Namun, setiap kali ia menatap foto keberhasilan adiknya di sekolah dan membayangkan wajah Karina, Bara kembali tegak berdiri. 6 bulan telah berlalu sejak kepergian Karina dan Bara benar-benar menjadi manusia yang berbeda. Tubuhnya mungkin lebih kurus karena sering begadang dan naik turun bukit, tapi binar matanya jauh lebih tajam dan penuh ambisi. Suatu sore saat kabut tipis mulai turun menyelimuti permukaan Danau Toba, Bara menerbangkan sebuah drone kecil yang baru saja ia beli dari hasil menabung uang tips selama berbulan-bulan. Ia mengarahkan drone itu meliuk-liuk di antara lembah, menangkap momen matahari terbenam yang memantul di air danau layaknya emas cair. Malamnya, ia menyunting video itu dengan sangat teliti. Ia menambahkan musik latar yang merupakan perpaduan suara kecapi tradisional Batak dengan ketukan modern yang dramatis. Ia memberi judul video itu The Heart of Toba. Begitu ia tekan tombol unggah ke media sosial, Bara tertidur di depan komputernya karena kelelahan, tanpa menyangka bahwa video berdurasi 60 detik itu akan mengubah garis hidupnya dalam semalam. Keesokan paginya, Bara terbangun oleh deretan notifikasi yang seolah tak berhenti berbunyi di ponselnya. Video itu viral, puluhan ribu kali dibagikan, jutaan kali ditonton. Orang-orang di seluruh penjuru negeri, bahkan mancanegara terpesona oleh keindahan Toba yang ditangkap lewat mata Bara. Namun kejutan sebenarnya datang melalui sebuah surat elektronik yang masuk ke kotak masuknya. "Bu, Ibu lihat, ini," teriak Bara sambil berlari memeluk ibunya di dapur. Tangannya gemetar, menunjukkan layar komputer. "Ada apa, Amang? Kok teriak-teriak?" tanya ibunya. Bingung. "Ada perusahaan agen perjalanan raksasa dari luar negeri. Mereka mau beli hak cipta video drone yang aku buat kemarin, Bu. Mereka mau pakai buat kampanye promosi pariwisata dunia. Mereka..." Suara Bara bergetar hebat. "Mereka nawar 100 juta. Bu, juta." Ibunya langsung lemas dan terduduk di kursi kayu. Air mata haru mengalir di pipinya yang keriput.
100 juta. Amang, itu uang yang banyak sekali. Doa kita dikabulkan Tuhan. Bara terduduk di lantai, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata syukurnya tumpah. Juta bagi seorang pemuda kampung seperti dirinya adalah angka yang sangat fantastis. Nilai itu bukan sekadar angka, tapi adalah tiket untuk membuktikan janjinya pada Karina. Namun, meski uang itu sudah ada di depan mata, Bara tidak lantas merasa jemawah. Iya, tahu ini baru permulaan di Jakarta. Karina sedang duduk di ruang rapat yang membosankan saat Sisil tiba-tiba menyodorkan tablet ke wajahnya. Rin, lihat ini. Video Bara masuk portal berita internasional. Gila, dia sukses besar. Karina terpaku melihat video yang begitu estetik dan penuh emosi itu. Dadanya sesak oleh rasa bangga yang luar biasa. Ia melihat nama Bara Aditya, tertulis jelas di pojok video sebagai pembuat karya. Karina tersenyum lebar. Air mata kebahagiaan menggenang di matanya. Kamu beneran lakuin itu, Bar? Kamu hebat. Bisiknya pelan. Meskipun sudah memiliki uang juta, Bara tidak langsung menghubungi Karina. Ia teringat janjinya sendiri. Ia belum sukses. Ia baru memulai. Ia menggunakan uang itu untuk membangun sebuah studio kreatif kecil di Samosir, membeli peralatan yang lebih mumpuni dan bertekad untuk menjadi lebih besar lagi agar saat ia berdiri di depan Karina nanti, ia benar-benar berdiri sebagai seorang pria yang telah menaklukkan dunianya. Uang 100 juta dari perusahaan luar negeri itu menjadi bahan bakar yang membakar semangat Bara lebih besar lagi. Ia tidak menggunakan uang itu untuk pamer atau membeli barang mewah yang tidak perlu. Sebaliknya, Bara menyewa sebuah ruko tua yang menghadap langsung ke arah danau dan menyulapnya menjadi sebuah kantor minimalis yang sangat estetik. Ia memberi nama tempat itu Toba Vision Creative. Bara sadar bahwa ia tidak bisa bekerja sendirian jika ingin melangkah lebih jauh. Ia kemudian mengumpulkan 3 pemuda lokal yang selama ini ia lihat punya minat pada dunia seni, namun tidak punya biaya untuk belajar. Ada Ucok yang jago menggambar, diposisikan sebagai desainer grafis. Ada Gult yang ia ajari cara mengoperasikan kamera dan seorang gadis bernama Tiur yang membantunya dalam urusan administrasi. Dengar semuanya, ucap Bara dalam rapat pertama. Mereka yang sederhana di atas tikar. Kita bukan cuma mau bikin foto atau video bagus, kita mau jual jiwa dan keindahan tanah kelahiran kita. Agensi ini harus jadi bukti kalau anak kampung pun bisa punya standar internasional. Sejak saat itu, perubahan besar terjadi. Orderan mulai masuk bertubi-tubi. Awalnya hanya hotel-hotel lokal di Parapat dan Samosir yang meminta dibuatkan video promosi. Namun, berkat kualitas penyuntingan Bara yang halus dan penuh perasaan, nama agensinya mulai terdengar sampai ke Medan dan Jakarta. Bara kini bukan lagi sekadar pemuda yang menunggu turis di pelabuhan. Ia adalah direktur kreatif yang sering terlihat memakai kemeja rapi, membawa tas berisi laptop canggih, dan selalu memegang kendali atas drone-drone profesionalnya. Ia mulai menguasai teknik penyuntingan tingkat lanjut yang ia pelajari dari platform mancanegara. Setiap konten yang dihasilkan, Toba Vision Kreatif selalu punya ciri khas. Warna yang tajam namun sejuk dipandang, serta musik yang selalu berhasil menggetarkan emosi penontonnya. Bara pun mulai berani mematok harga tinggi untuk jasanya. Dan luar biasanya orang-orang justru mengantre untuk menggunakan jasanya. Di Jakarta, Karina melihat perkembangan ini dengan hati yang berdebar-debar. Ia melihat di profil bisnis agensi tersebut, Bara sudah memiliki tim yang solid dan kantor yang terlihat sangat profesional. Karina tersenyum melihat foto profil bisnis Bara yang tampak sangat karismatik di depan komputernya. Sedikit lagi, Bar, sedikit lagi kita akan bertemu. Batin Karina sambil mengusap layar ponselnya.
Penghasilan agensi barak ini sudah mencapai ratusan juta setiap bulannya. Ia sudah bisa merenovasi rumah ibunya menjadi bangunan beton yang kokoh dan nyaman serta memastikan kuliah adiknya di Bali berjalan tanpa kendala biaya sedikit pun. Bara sudah punya segalanya, uang, tim yang hebat, dan reputasi yang bersih. Namun, di tengah kesibukan yang luar biasa itu, ada satu hal yang tetap tidak ia lakukan. Ia belum menghubungi Karina. Ia sedang menunggu satu momen besar yang benar-benar akan membuktikan bahwa ia telah menjadi laki-laki yang naik kelas secara utuh. Waktu setahun telah berlalu dan kesuksesan Bara kini bukan lagi sekadar rumor. Namanya sudah melambung sebagai salah satu videografer dan pemilik agensi kreatif paling diperhitungkan di Sumatera Utara. Di sisi lain, Karina masih bergelut dengan kesibukannya di Jakarta sebagai maner pemasaran. Meski karirnya stabil, ada kekosongan yang tak bisa ia tutupi. Ia tetap menanti, memegang teguh janji Bara. Meski terkadang ia merasa putus asa karena pria itu benar-benar menghilang tanpa kabar satu baris pun. Sisil dan Dinda yang sejak awal menjadi saksi bisu drama di Danau Toba merasa sudah saatnya mereka turun tangan. Mereka tahu Bara sudah sukses dan mereka juga tahu Karina sudah di puncak rindu. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Karina, Dinda menghubungi nomor kantor Toba Vision Kreatif yang ia temukan di media sosial. "Halo Bara, ini Dinda. Ingat, saya, kan? Sahabat Karina," sapa Dinda melalui telepon. "Tentu saja ingat, Mbak." "Dinda, ada apa?" jawab Bara dari seberang sana. Suaranya terdengar jauh lebih dewasa dan penuh percaya diri. Dinda pun memaparkan rencana liciknya. Perusahaan tempat Karina bekerja sedang mencari agensi media sosial dan penyuntingan video profesional untuk kampanye besar tahunan mereka. Dinda dan Sisil sudah mengatur sedemikian rupa agar agensi milik Bara masuk ke dalam daftar kandidat utama yang akan melakukan presentasi atau pitching langsung di depan tim pemasaran perusahaan mereka. "Kamu harus datang ke Jakarta Bar. Ini saatnya kamu tunjukkan janji kamu ke Karina. Kita bakal buat pertemuan ini jadi kejutan paling gila buat dia," ujar Dinda penuh semangat. Bara terdiam sejenak. Jantungnya berdegup kencang. Setahun ini, ia bekerja keras hanya untuk momen ini. Ia merasa sudah cukup pantas. "Oke, Mbak, saya akan datang bersama tim saya. Tolong pastikan Karina ada di ruangan itu." Rencana pun disusun dengan rapi. Sisil dan Dinda memberitahu Karina bahwa besok pagi akan ada presentasi penting dari sebuah agensi kreatif yang sedang viral. Karina yang tidak tahu apa-apa awalnya sempat malas-malasan. "Aduh, Sil, aku capek banget minggu ini. Kenapa presentasinya enggak minggu depan aja sih?" "Agensi dari mana emangnya?" tanya Karina sambil memijat pelipisnya. "Di meja kerja." "Enggak bisa, Rin. Mereka cuma punya waktu besok. Ini agensi keren banget. Karyanya sudah masuk kelas internasional. Kamu pasti suka," sahut Sisil sambil mengedipkan mata ke arah Dinda. Malam itu, Karina tidak bisa tidur nyenyak tanpa menyadari bahwa esok pagi pintu ruang rapat kantornya akan menjadi saksi kembalinya sosok yang ia tunggu selama 365 hari terakhir. Sementara itu, di sebuah hotel di Jakarta, Bara sedang merapikan kemeja putihnya dan jas hitamnya di depan cermin, menatap dirinya sendiri sambil membatin, "Rin, aku datang untuk menagih janji kita." Pagi itu, kantor pusat tempat Karina bekerja tampak sangat sibuk. Karina melangkah memasuki ruang rapat utama dengan wajah yang terlihat sedikit lelah. Ia membawa tumpukan dokumen dan segelas kopi hitam di tangan kirinya. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan setelan blazer berwarna abu-abu yang menonjolkan kewibawaannya sebagai seorang manajer senior. Namun, tatapan matanya tetap terlihat kosong. Seperti ada sesuatu yang selalu ia cari di
Setiap sudut ruangan, namun tak pernah ia temukan. Sil, mana tim agensinya? Sudah jam 105. Aku nggak punya banyak waktu. Jam nanti. Ada meeting lagi sama direksi, ucap Karina tanpa menoleh. Matanya masih sibuk membaca lembar profil perusahaan yang akan melakukan presentasi. Sisil, yang duduk di pojok ruangan bertukar lirik dengan Dinda. Keduanya menahan senyum dan terlihat sangat gugup, sekaligus antusias. Sabar, Rin. Mereka baru saja sampai di lobi. Katanya lagi, persiapan peralatan sebentar. Kamu baca saja dulu portofolio mereka. Bagus banget kan? Karina hanya bergumam tidak jelas. Ia benar-benar tidak memperhatikan nama agensi atau siapa pemiliknya karena pikirannya masih tersangkut pada tumpukan laporan penjualan yang belum selesai. Tiba-tiba, pintu ruang rapat yang berat itu terbuka. Pelan. Suara langkah sepatu pantofel yang tegas beradu dengan lantai marmer terdengar mendekat. Selamat siang, semuanya. Maaf, kami sedikit terlambat karena lalu lintas Jakarta yang luar biasa. Suara seorang pria yang sangat familiar terdengar memecah keheningan ruangan. Suara itu rendah, mantap, dan penuh percaya diri. Karina membeku. Seketika, jantungnya seolah berhenti, berdetak selama beberapa detik. Ia mengenal suara itu. Suara yang selama 1 tahun ini hanya ia dengar dalam mimpi dan kenangan. Dengan gerakan yang sangat lambat, Karina mengangkat wajahnya, menoleh ke arah sumber suara. Di sana berdiri seorang pria yang tampak begitu karismatik. Ia mengenakan kemeja putih bersih yang pas di badannya, dibalut jas hitam modern tanpa dasi. Rambutnya tertata rapi. Wajahnya yang dulu sawo matang terbakar matahari kini tampak bersih dan sangat rawat. Ia berdiri tegak di samping layar proyektor, memegang kendali presentasi di tangannya. Itu Bara. Bara tersenyum tipis, menatap tepat ke arah mata Karina, yang sudah mulai berkaca-kaca. Perkenalkan, saya Bara Aditi, Direktur Kreatif dari Toba Vision Kreatif. Kami di sini untuk menawarkan masa depan visual baru bagi perusahaan Anda. Karina menjatuhkan pulpen yang ia pegang. Ia berdiri dari kursinya dengan napas yang memburu. Bara, kamu benar-benar. Bara. Rin, tolong profesional. Kita lagi meeting. Ledek Dinda sambil tertawa kecil yang langsung dibalas pelototan oleh Karina. Karina tidak peduli lagi dengan citra manajernya. Ia melangkah mendekati Bara. Wajahnya merah padam karena campuran rasa kaget, marah, dan rindu yang meledak-ledak. Kamu jahat ya? 1 tahun. Tahun kamu benar-benar enggak hubungi aku sama sekali. Kamu pikir aku ini apa? Hah? Kamu pikir nunggu itu gampang? Karina mulai mengomel sambil memukul lengan Bara. Namun suaranya bergetar menahan tangis bahagia. Bara hanya diam membiarkan Karina meluapkan kekesalannya. Setelah Karina sedikit tenang, Bara memegang kedua tangan Karina dan berbisik pelan. Maaf, tapi aku kan sudah janji. Aku baru akan muncul kalau aku sudah jadi laki-laki yang setara dengan kamu. Sekarang aku di sini bukan sebagai tukang perahu, Rin. Aku di sini sebagai mitra bisnis kamu. Karina menghapus air. Matanya kasar lalu kembali mengomel. Tetap saja kamu menyebalkan. Kenapa harus pakai acara surprise begini? Aku hampir serangan jantung tahu. Meski mulutnya mengomel, tangan Karina tetap menggenggam erat tangan Bara. Seolah takut jika dilepaskan, pria itu akan menghilang kembali ke balik kabut danau Toba. Setelah drama pertemuan di ruang rapat mereda, Bara mengajak Karina keluar dari gedung kantor. Ia tidak membawa Karina ke restoran mewah berbintang 5, melainkan ke sebuah taman kota yang cukup tenang di daerah Jakarta Selatan. Hari mulai beranjak sore. Cahaya matahari Jakarta yang biasanya terik kini mulai melunak, menyisakan semburat jingga yang indah di celah-celah gedung tinggi.
Bara menuntun. Karina menuju sebuah bangku taman di bawah pohon besar. Karina masih saja cemberut. Tangannya bersedekap di dada. Meski matanya terus mencuri pandang ke arah Bara yang kini terlihat begitu dewasa. Mau apa lagi sih bawa aku ke sini? Belum puas ya, bikin aku malu di depan anak buahku tadi? Gerutu Karina mencoba menyembunyikan rasa bahagianya. Bara tidak menjawab. Ia justru mengeluarkan sebuah tas kecil dari sakunya. Tapi, bukannya mengeluarkan kotak perhiasan, ia malah mengeluarkan sebuah kamera digital tua. Kamera yang sama yang dulu hampir ia jual demi biaya sekolah adiknya di Samosir. Rin, ingat kamera. Ini. Kamu yang menyelamatkan nyawa benda. Ini dulu. Ucap Bara sambil menyalakan layarnya. Selama setahun aku enggak hubungi kamu, aku selalu bawa kamera ini. Kemanapun aku pergi. Isinya bukan cuma kerjaan, tapi ada satu folder rahasia. Yang setiap malam aku lihat biar aku enggak menyerah. Bara menyodorkan kamera itu ke tangan Karina. Coba lihat foto terakhirnya. Karina mengerutkan kening. Jemarinya perlahan menggeser layar kamera tersebut. Di sana terpampang sebuah foto yang baru saja diambil beberapa jam lalu sebelum meeting dimulai. Foto itu menunjukkan sebuah tulisan tangan di atas kertas putih yang diletakkan di atas pasir putih tepi Danau Toba yang dikirimkan oleh adiknya pagi tadi melalui pesan singkat. Tulisannya berbunyi, "Kak Karina, mau tidak jadi bagian dari keluarga kami selamanya? Bang Bara sudah siap." Karina tertegun, matanya mulai memanas lagi. Saat ia mendongak, Bara sudah tidak lagi berdiri. Pria itu sudah berlutut di hadapannya di atas rumput taman. Namun, dengan gaya yang masih ada sisi usilnya, Bara mengeluarkan sebuah kotak bludru merah kecil, namun ia memegangnya dengan sedikit gemetar. "Rin, aku nggak punya kapal pesiar, dan aku juga belum jadi CEO perusahaan internasional. Tapi aku punya agensi yang sehat, rumah yang sudah bagus buat ibu, dan yang paling penting, aku punya hati yang sudah lunas dari semua janji gila kemarin," ucap Bara. Dengan nada yang bergetar namun mantap, manier Karina yang paling galak sejak. "Mau nggak kamu ganti jabatan jadi pendamping hidup aku? Aku janji nggak akan bikin kamu stres lagi. Paling cuma bikin kamu kangen terus." Karina tertawa di tengah tangisnya. Ia melihat betapa kaku dan gemetarnya Bara saat memegang cincin itu. Sangat kontras dengan pembawaannya yang tenang di ruang rapat tadi. Sifat Bara si pemandu wisata yang jujur dan tulus itu masih ada di sana. "Kamu beneran gila ya? Berlamar orang pakai foto kertas di kamera butut." Ledek Karina sambil mengulurkan jari manisnya. "Tapi ya sudah, daripada kamu menghilang. Setahun lagi mending aku ikat sekarang juga." "Iya, aku mau." Bara langsung menyematkan cincin itu di jari Karina. Ia berdiri dan memutar tubuh Karina di udara, membuat beberapa orang di taman bersorak dan bertepuk tangan. Di tengah bisingnya kota Jakarta, mereka akhirnya menemukan pelabuhan terakhir mereka. Sebuah janji yang kini bukan lagi gila, melainkan nyata dan penuh cinta. Hari yang dinanti itu akhirnya tiba. Sebuah hotel dengan konsep taman terbuka di pinggiran Jakarta disulap menjadi tempat yang sangat indah. Dekorasi pernikahannya unik, memadukan kemewahan modern dengan sentuhan etnik Batak yang kental. Kain ulos tenunan tangan dari desa yang dulu mereka kunjungi menghiasi setiap sudut pelaminan, memberikan nuansa hangat dan sakral. Karina tampil sangat cantik dengan kebaya putih panjang yang elegan. Sementara Barat tampak begitu gagah dengan setelan jas hitam yang dipadukan dengan kain sarung ulos pilihan ibunya. Wajah Bara yang biasanya tenang kini terlihat sangat tegang saat prosesi ijab kabul dan pemberkatan membuat para tamu undangan sesekali tertawa kecil melihat sang direktur kreatif berkali-kali menyeka keringat di dahinya. Begitu acara resepsi dimulai, suasana menjadi sangat cair dan penuh tawa. Namun, puncaknya
adalah ketika kedua sahabat Karina, Sisil, dan Dinda naik atas panggung untuk memberikan pidato singkat. Bukannya memberikan pidato yang mengharukan, mereka justru membawa sebuah proyektor dan layar besar. Selamat ya buat sahabat kami Karina yang dulu katanya anti banget sama cowok kampung. Seru Sisil sambil memegang mikrofon disambut sorakan meriah dari para tamu. Iya nih, timpal Dinda sambil menekan tombol di laptopnya. Ingat, Enggarin, waktu kamu nangis-nangis di dermaga gara-gara HP kecemplung dan sinyal hilang. Ini ada videonya loh, eksklusif dari galeri pribadi kami. Di layar besar muncul video lama saat Karina sedang marah-marah mencari sinyal, sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi. Lalu momen saat ia berteriak histeris, ketika ponselnya terjun ke danau. Seluruh tamu undangan termasuk Ibu Bara dan adiknya tertawa terbahak-bahak melihat sisi memalukan sang pengantin. Wanita yang selama ini dikenal sebagai Mane yang sangat jaim dan tegas. Karina, yang duduk di pelaminan hanya bisa menutupi wajahnya dengan buket bunga. Wajahnya merah padam karena malu. Sisil, Dinda, hapus enggak? Awas ya kalian, teriaknya sambil tertawa kecil di balik bunganya. Bara justru tertawa paling keras. Ia merangkul bahu Karina lalu berbisik menggoda di telinga istrinya. Ternyata istri aku dulu lucu banget ya. Kalau lagi panik, untung aku selamatin HP-nya. Kalau enggak, mungkin kita enggak akan ada di sini sekarang. Sisil kembali bicara dengan nada yang sedikit lebih serius, namun tetap meledek. Tapi, jujur, kita bangga banget sama kalian, terutama sama Bara yang beneran buktiin kalau cinta itu bukan soal siapa yang lebih kaya, tapi siapa yang lebih keras berjuang. Selamat ya, Mas Sopir dan Ibu Mener. Malam itu ditutup dengan dana pertama yang diiringi lagu Batak tradisional yang diaransemen ulang menjadi lebih romantis. Di bawah siraman lampu taman yang temaram, Karina menyandarkan kepalanya di dada Bara. Ia tidak lagi memikirkan target penjualan atau email yang belum terkirim. Yang ia tahu, ia telah memenangkan hadiah terbesar dalam hidupnya. Seorang pria yang tidak pernah menyerah pada mimpinya dan juga cintanya. Beberapa minggu setelah hiruk-pikuk pesta pernikahan di Jakarta, Bara memboyong Karina kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Kali ini bukan sebagai turis yang stres dan pemandu wisata yang dianggap sebelah mata, melainkan sebagai pasangan suami, istri yang sedang merayakan kemenangan cinta mereka. Pesawat mendarat di Bandara Silit dan begitu pintu keluar terbuka, embusan angin pegunungan yang sejuk langsung membelai wajah Karina. Ia menghirup napas dalam-dalam. Aroma yang dulu ia benci kini terasa seperti aroma kebebasan. Selamat datang di kantor Pusat Toba Vision Kreatif. Nyonya Bara, goda Bara sambil membukakan pintu mobil untuk istrinya. Mereka tidak langsung ke rumah besar yang baru dibangun Bara untuk ibunya. Bara justru membawa Karina menuju dermaga kecil di Tomok, tempat yang sama persis dengan kejadian 2 tahun lalu. Di sana, sebuah bentor tua sudah menunggu. Karina tertawa lepas saat melihat kendaraan itu. Tanpa perlu dipaksa, ia langsung naik ke jok belakang motor, memeluk pinggang Bara dengan sangat erat bahkan sebelum mesin dinyalakan. Gak takut rambutnya rusak, kena debu lagi? Mbak Meneyer? Tanya Bara melalui kaca spion sambil menyalakan mesin yang suaranya masih tetap nyaring. Rambut bisa dicuci Bar, tapi pelukan suami di atas bentor ini enggak ada duanya di Jakarta. Jawab Karina sambil menyandarkan pipinya di punggung Bara. Mereka berkeliling pulau Samosir singgah di warung mie gomak, pinggir jalan yang dulu membuat Karina kepedasan sampai menangis. Sang penjual, yang masih mengenali mereka tertawa, senang melihat si turi sombong kini sudah menjadi istri dari si anak danau. Karina makan dengan lahap, tidak lagi menutup hidung atau merasa jijik. Ia bahkan menikmati setiap sendok bumbu kacang yang pedas itu sambil sesekali menyuapi Bara. Sore harinya,
Mereka duduk diam di ujung dermaga tempat ponsel Karina pernah tenggelam. Air danau terlihat begitu tenang, memantulkan warna langit yang ungu, kemerahan. Bara mengeluarkan ponsel dari sakunya, lalu menunjukkannya pada Karina. Tahu enggak, Rin? HP ini penuh dengan foto kamu selama kita setahun pisah. Aku sering kesini sendirian cuma buat bayangin kamu berdiri di ujung kayu itu sambil angkat tangan cari sinyal. Ucap Bara pelan. Suaranya syarat dengan nostalgia. Karina menggenggam tangan Bara, menyatukan jemari mereka yang kini sudah dilingkari cincin emas yang sama. Aku juga sering buka Google Maps cuma buat lihat titik Pulau Samosir Bar. Aku merasa sebagian nyawaku tertinggal di sini. Mereka menatap luasnya Danau Toba yang seolah tersenyum, menyaksikan kembalinya dua jiwa yang dulu sempat tersesat dalam keangkuhan dan keraguan. Di tempat yang dulu penuh dengan kesalahpahaman ini, kini hanya ada kedamaian. Nostalgia itu bukan lagi tentang luka, melainkan tentang fondasi kuat yang membuat mereka sadar bahwa sejauh apapun mereka pergi, Danau Toba akan selalu menjadi rumah tempat hati mereka berlabuh. 2 tahun kemudian, kehidupan Karina dan Bara telah menemukan ritme yang sempurna di antara dua dunia. Mereka tidak memilih salah satu, melainkan menyatukan keduanya. Karina kini menjabat sebagai direktur pemasaran di perusahaan fashionnya, dengan sistem kerja yang lebih fleksibel. Sementara Bara sukses membesarkan Toba Vision Creative hingga memiliki cabang di Jakarta dan Medan. Namun bagi mereka, kemewahan sejati bukanlah pada saldo rekening, melainkan pada waktu yang mereka habiskan bersama. Pagi itu di beranda rumah kayu modern, mereka yang menghadap langsung ke Danau Toba. Karina duduk dengan sebuah cangkir kopi di tangan. Di pangkuannya, seorang balita laki-laki bermata bulat cerah, mirip sekali dengan Bara, tengah sibuk memainkan sebuah kamera mainan kayu. Bara keluar dari dalam rumah, membawa sehelai kain ulos yang hangat, lalu menyampirkannya di bahu istri dan anaknya. Lagi mikirin apa, Rin? Kok serius banget lihat danau? Tanya Bara, sambil mengecup kening Karina dan duduk di sampingnya. Karina tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu kokoh sang suami. Aku lagi mikir Bar, seandainya dulu HP-ku enggak kecemplung, dan kamu enggak menyebalkan, mungkin aku masih jadi wanita robot di Jakarta yang gak tahu arti bahagia. Danau ini beneran punya cara yang ajaib buat nyatuin kita. Bara tertawa kecil. Ia mengambil alih kamera mainan dari tangan putranya, seolah sedang mengajarkan teknik memotret sejak dini. Danau ini cuma perantara, sayang. Intinya adalah kamu yang berani nurunin ego dan aku yang berani naikin standar hidup. Kalau kita berdua enggak keras kepala buat berjuang, mungkin kita cuma jadi kenangan liburan masing-masing. Di bawah sinar matahari pagi Samosir yang mulai menghangat, mereka melihat ke arah dermaga. Di sana, Sisil dan Dinda tampak baru saja turun dari kapal feri, melambai-lambai dengan heboh sambil membawa koper besar. Masih tetap menjadi sahabat yang setia meramaikan suasana. Hidup mereka kini penuh dengan warna. Ada keramaian Jakarta yang produktif dan ada ketenangan Toba yang memulihkan jiwa. Karina menatap cincin di jarinya, lalu menatap hamparan air biru di depannya. Ia tersadar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat, tapi tentang tumbuh bersama, melewati badai, hingga sampai di pelabuhan yang tenang. Dan bagi Karina, pelabuhan itu adalah pelukan Bara. Di pinggiran Danau Toba yang kini menjadi saksi abadi kebahagiaan mereka. Siap untuk petualangan hari ini, Mas Sopir? Goda Karina sambil berdiri dan menggandeng tangan suaminya. Bara membalas genggaman itu dengan erat. Senyumnya kini jauh lebih lebar dan tulus dari hari pertama mereka bertemu. Siap, Ibu Meneye, kemanapun kamu mau pergi, aku yang pegang kemudinya. Beberapa bulan setelah kebahagiaan mereka di Samosir, sebuah paket tiba di kantor Toba Vision Creative. Di dalamnya
terdapat sebuah ijazah kelulusan dengan predikat cum laude dari sekolah pariwisata ternama di Bali milik Butet, adik Bara. Terselip pula sebuah foto, Butet yang sedang berdiri tegak, mengenakan seragam manajer hotel, berbintang dengan latar belakang pantai yang indah. Di balik foto itu terdapat tulisan tangan yang rapi. Bang Bara dan Kak Karina, terima kasih karena tidak pernah menyerah pada mimpi Butet. Sekarang Butet sudah bisa berdiri dan sendiri. Bang Bara sudah lunas menjadi abang yang hebat. Sekarang waktunya abang jadi ayah yang paling bahagia di dunia. Bara dan Karina saling berpandangan. Mata mereka berkaca-kaca, penuh haru. Mereka menyadari bahwa perjuangan mereka selama ini tidak hanya menyelamatkan cinta mereka, tapi juga mengubah garis hidup satu keluarga. Danau Toba yang megah tetap dia membisu, namun riak airnya seolah membawa pesan abadi bahwa sejauh apapun manusia terbang mengejar ambisi, ia akan selalu membutuhkan satu titik untuk pulang. Dan bagi mereka, titik itu adalah kasih sayang yang tumbuh di antara rimbunnya pohon pinus dan jernihnya air Toba. Ya,